Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Shi Hao menjarah sarang naga abadi dan mendapat tekik rahasia Phoenix di alam Fight God. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Shi Hao sudah punya rencana keesokan paginya, membawa King Feng dan singa emas bersamanya, bersiap untuk menggali sarang naga sejati itu. Ketika dia bergegas kembali kali ini, Shi Hao memegang inti pedang abadi di tangannya, serta kuali emas hitam yang tertutup retakan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia berjalan di paling depan, menjelajahi jalan. Mereka masuk melalui celah kekacauan utama, memasuki dunia kecil ini. Di udara, ada seberkas cahaya pedang tajam yang menebas. Dengan suara keras, kuali emas hitam itu terbang, berdering dengan suara. Mereka mengangkat kepala. Ada sebuah tanduk yang patah, berlumuran darah, kusam dan kurang berkilau. Tanduk naga sejati. Singa emas menghirup udara dingin. Ini adalah tanduk naga sejati yang rusak. Darah menetes darinya, tetapi tetesan itu akan menguap saat masih di udara, menghilang. Jelas bahwa esensinya sudah benar-benar hilang. Jika tidak, setetes darah naga sejati yang matang dapat menghancurkan banyak bintang, menghancurkan sungai bintang, kekuatan yang tak terbayangkan. Bagaimanapun, tempat ini menakutkan, di luar prediksi Shi Hao. King Feng, tunggu aku di luar celah kekacauan utama. Shi Hao memerintahkan. Tempat ini terlalu berbahaya, satu kesalahan saja dan dia bisa mati. Dia tidak ingin King Feng berada dalam bahaya. Setelah sedikit ragu, King Feng dengan cepat berbalik, karena dia tahu bahwa dia hanya akan menahan Shi Hao jika dia bersikeras untuk terus maju. Tanduk naga sejati sedang beristirahat di sana, benar-benar menghasilkan semua jenis adegan. Mereka melihat banyak adegan pertempuran dari nomor 1 Vichio Sten kuno. Tanduk naga merobek alam semesta, tubuhnya terbentang, memotong waktu itu sendiri, bertempur dalam pertempuran yang menentukan melawan Raja Abadi. Itu mereka. Ekspresi Shi Hao sangat sengit. Dia melihat sosok Anlan, senjata Shutuo, serta tungku berharga Raja Scarlet. Orang nomor 1 Vichio Sten dikepung. Di tempat itu, hanya setetes darah naga akan menghancurkan lautan bintang. Adegan itu terlalu menakutkan. Senior, aku tidak datang ke sini untuk menyakiti keturunan kamu, tetapi karena aku ingin membantu mereka tumbuh. Shi Hao berkata pelan, kata-kata ini tulus. Tanduk yang rusak itu retak, akan segera dihancurkan. Saat ini, itu turun, masih melepaskan cahaya lemah, terbang menuju Shi Hao. Segera setelah itu, di sisi Shi Hao, gambar kosong dari spanduk perang darah besi muncul. Ini adalah aura yang ditinggalkan oleh kain pembungkus mayat Raja Abadi di tubuhnya. Itu benar-benar ditarik keluar. Ketika melihat pemandangan ini, tanduk yang rusak bergerak ke samping, memungkinkan mereka untuk berjalan. Singa emas menggigil dalam hati. Ia tahu bahwa jika bukan karena Shi Hao milik pihak 9 surga dan telah dirasakan oleh tanduk naga ini, peristiwa yang sangat berbahaya mungkin terjadi di sini. Dalam kehampaan, sebuah dinding batu muncul, mengambang dalam kekacauan utama. Itu tertutup retakan, tetapi beberapa karakter kuno abadi masih bisa terlihat jelas di permukaan. Setelah Shi Hao dengan hati-hati membacanya, dia menghela nafas, merasakan kesedihan untuk garis keturunan naga sejati. Keturunannya ditentang. Telur-telur itu masih ada di sana. Tetapi mereka mungkin tidak dapat menetas, kemungkinan menjadi mati. Pada saat itu, Shi Hao merasakan niat membunuh yang besar ke sisi lain. Bagaimanapun juga, metode orang-orang itu sangat kejam, ingin mencabut seluruh klan ini sampai ke akar-akarnya. Ini bukan contoh khusus, melainkan pembantaian yang meluas. Metode naga sejati menantang surga, aku percaya itu pasti dapat memastikan kelangsungan hidup setidaknya 1 atau 2 keturunan. Singa emas berkata. Shi Hao mengangguk. Dia tiba di depan tebing batu, menyingkirkan kekacauan utama, memanjatnya. Dia berdiri di depan sarang naga. Tiba-tiba, pemandangan besar muncul. Seekor naga sejati menggerakkan ekornya, menghancurkan kosmos, merobek dunia kuno yang besar. Teknik yang berharga? Adegan perang masa lalu? Di depan sarang naga ada adegan pertempuran yang intens. Itu adalah jejak, mengejutkan Shi Hao dan singa emas. Ini adalah pertarungan naga sejati, apalagi menghadapi lebih dari satu Raja Abadi. Darah memercik ke langit, mengejutkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Itu layak menjadi binatang buas nomor 1 di masa lalu, kekuatan magis yang tak tertandingi, terlalu kuat. Peng! Anlan disapu oleh ekor naga sejati, lengannya patah. Sial! Senjata Shutuo terkena cakar naga, sepotong terlepas. Honglong! Bintang-bintang meledak, sejumlah besar meledak, pancaran cemerlang menyala dulu dan sekarang. Darah naga sejati berhamburan keluar, setiap tetes seolah-olah bisa membalikan sungai besar waktu, memanggil senjata ilahi dari sungai besar yang tak terbatas, kekuatan yang tak tertandingi. Seekor naga sejati dapat terlihat, bertarung dalam pertempuran sengit melawan raja-raja yang tidak akan mati. Ini adalah jejak, adegan pertempuran masa lalu. Pada akhirnya, adegan menghilang,
berubah menjadi untaian energi drakonik. Mereka berputar-putar di sarang di tebing batu, bergerak, seolah-olah naga sejati mengeluarkan raungan. Itu melindungi sarang ini. Sementara itu, tidak jauh dari sana, tanduk naga rusak yang meneteskan darah itu terbang, beristirahat di dekat sarang naga. Singa emas menelan, tetapi tidak peduli apa, itu tidak berani bertindak sembarangan. Jika itu benar-benar mencoba memakan telur naga, itu mungkin langsung dicekik sampai mati oleh Si Hao. Dapat dikatakan bahwa Si Hao tidak datang untuk menjarah telur, melainkan benar-benar karena dia ingin melindungi telur naga sejati di sini. Dalam struktur seperti sarang burung itu, sebutir telur bergerak. Itu terus-menerus mengeluarkan suara, seolah-olah sangat gugup. Justru roh primordial telur naga Gegu bergegas masuk. Jangan gugup, aku tidak menanggung kebencian, hanya datang untuk melihatnya, kata Si Hao. Dia benar-benar takut bahwa itu mungkin keluar dari telur sebelum waktunya. Itu karena dia sudah tahu bahwa telur ini memiliki beberapa masalah. Mereka telah disegel di sini selama jutaan tahun. Mereka selalu diberi makan oleh energi drakonik dan hal-hal lain, belum saatnya mereka muncul di dunia. Kamu jahat, kamu benar-benar mengikutiku ke sini. Sebuah suara terdengar dari telur, tepatnya Gegu. Aku sudah memberitahumu semuanya. Aku tidak menanggung kebencian. Jika aku benar-benar ingin bertindak melawan kamu, aku akan melakukannya sejak lama. Si Hao menjelaskan. Aku tidak percaya padamu. Telur ini sangat gugup, berguling-guling di sarang, ingin berjuang bebas. Jika kamu berani berbicara secara acak lagi, aku akan menelanmu dalam satu tegukan. Singa emas memamerkan taringnya, bermain bersama, bertingkah seperti orang jahat. Hanya singa bodoh. Begitu aku keluar, aku bisa memakan 100 singa dalam satu gigitan. Gegu menantang, masih membawa suara yang belum dewasa, jelas agak lembut. Jangan hentikan aku memutuskan bahwa aku harus memakannya. Singa emas berteriak. Pada akhirnya, Si Hao segera memukulnya terbang ke samping, tidak membiarkannya bertindak sembarangan. Pada saat ini, energi drakonik merasuki udara, tanduk yang patah juga naik dan turun. Ketika singa emas melihat ini, mau tidak mau ia harus berhati-hati, mundur. Itu benar-benar takut tanduk naga ini akan mulai menargetkannya. Tanduk naga sejati, dengan cara ini senjata ilahi yang bisa membelah kosmos. Meskipun sudah retak, esensinya hampir semuanya sudah mengalir keluar, itu masih bukan sesuatu yang bisa ditentang. Di tanah, Si Hao menundukkan kepalanya, melihat beberapa tumbuhan di tanah, beberapa di antaranya merah, beberapa ungu, beberapa hijau, semuanya sangat istimewa. Itu adalah satu hal untuk ramuan ini untuk menjadi berkilau dan tembus pandang, tetapi mereka sebenarnya masih memiliki sisik naga, bentuknya istimewa, membuat satu orang tidak percaya. Bahkan herbal bisa menghasilkan sisik naga? Herbal sisik naga. Ini adalah jenis ramuan menakjubkan yang memiliki efek tak terbayangkan, dikabarkan hanya tumbuh di dekat sarang naga, harta yang tak ternilai. Ada begitu banyak. Singa emas terkejut. Terlepas dari jenis obat apa yang disempurnakan, ketika beberapa ramuan skala naga ditambahkan, sifat obatnya akan sangat meningkat. Ada desas-desus bahwa ramuan jenis ini memiliki kekuatan naga sejati setelah dipelihara oleh energi drakonik sepanjang tahun. Ini terutama kasus di mana itu bisa memperkuat fondasi seseorang, meningkatkan daging dan tulang seseorang, sangat meningkatkan konstitusi seseorang. Si Hao menghitungnya, menemukan bahwa setidaknya ada 50 batang. Begitu banyak dari mereka telah diproduksi, itu benar-benar mengejutkan. Pelepasan tangkai tunggal apapun, bahkan jika itu di 9 surga, itu akan mendapat harga yang mahal. Jika seseorang mengolah teknik rahasia naga sejati, menelan ramuan ini akan memungkinkan seseorang mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Singa emas berkata. Itu menatap 3 telur, mata berputar-putar, penuh keinginan. Diduga bahwa Si Hao mungkin tertarik pada teknik berharga naga sejati, hal yang sama juga berlaku untuk dirinya sendiri. Di matanya, teknik rahasia ahli nomor 1 dari 10 setan, siapa yang tidak menginginkannya? Tolong perlakukan anak aku dengan baik. Tepat pada saat ini, desahan terdengar. Selain itu, suara yang sangat lemah terdengar. Kemudian, dengan suara kaca, tanduk naga itu benar-benar pecah menjadi 2, jatuh ke tanah. Awalnya rusak, dan sekarang rusak lagi. Si Hao terkejut. Apakah ini suara naga sejati? Singa emas bahkan lebih menggigil di dalam, tanpa sadar mundur, hampir jatuh dari tebing batu. Ekspresinya sangat tidak wajar. Yang aneh adalah telur naga itu tidak menunjukkan reaksi apapun, tidak mendengar apapun. Suara itu hanya ditujukan kepada Si Hao dan singa emas. Dalam kekacauan utama, sebuah dinding batu muncul, turun ke sini. Si Hao melihat lebih banyak karakter, semuanya teks kuno abadi. Itu mengakui aku. Si Hao menghela nafas. Tanduk naga itu memiliki jejak rusak milik naga sejati. Itu merasakan aura Iron Blood War Banner dari tubuh Si Hao, apalagi merasakan sedikit di mana Si Hao berada. Misalnya, dia mendapatkan pengakuan bendera perang darah besi, dia juga mendapatkan warisan Kun Peng,
keduanya membuktikan bahwa dia adalah sekutu, bukan musuh. Pada akhirnya, tempat ini meletus dengan kecemerlangan. Sepotong tulang terbang keluar, putih bersih seperti batu giok. Itu berkilau seperti cermin, menghasilkan kecemerlangan waktu tanpa akhir. Pada saat ini, Shi Hao dan singa emas keduanya menggigil ke dalam, menemukan bahwa mereka transparan, tubuh mereka menjadi sepenuhnya tembus cahaya. Cermin tulang naga? Naga sejati mati, tulang Dao yang tertinggal seperti cermin yang berharga, tetapi pada kenyataannya, itu lebih seperti abu kremasi dari garis keturunan biksu kuno yang memiliki kegunaan yang menakjubkan. Itu mencerminkan semua rahasia Shi Hao dan singa emas, merasakannya. Pada akhirnya, ia menghela nafas, jejak naga sejati menjadi benar-benar nyaman. Itu sepenuhnya mengakui Shi Hao. Segera setelah itu, Shi Hao juga mengetahui apa yang terjadi, karena jejak itu tidak bersembunyi darinya. Itu sangat langsung, memintanya untuk merawat naga sejati kecil di masa depan. Aku bertahan melawan musuh besar, berpikir bahwa dia kembali. Pada akhirnya, dia tidak pernah muncul, sepertinya dia sudah mati. Pada akhirnya, jejak ini bersinar, melewati dinding batu yang muncul dalam kekacauan utama. Bahkan lebih banyak karakter muncul. Shi Hao membacanya dengan cermat, dan kemudian segera mengerti apa yang terjadi pada tempat ini. Dari 3 telur naga, 2 diantaranya seharusnya menjadi telur mati, hanya 1 yang hidup, tetapi yang 1 ini pun mengalami masalah. Bahkan makanan selama bertahun-tahun tidak mampu membuatnya keluar ke dunia. Hanya roh primordial Gegu yang meninggalkan tempat ini. Tubuh naga itu adalah hasil dari menempelkan dirinya pada tubuh ular sanca berbisa yang besar, menggunakan tubuhnya untuk berkultivasi, berkembang ke langkah itu. Shi Hao terkejut. Naga kecil ini benar-benar tidak sederhana. Itu bahkan belum lahir, namun ia menekan binatang buas, meminjam tubuhnya dan masih bisa berkultivasi ke langkah itu. Karakter yang ditinggalkan oleh naga sejati menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat memastikan Gegu tidak menderita kesalahan bawaan, meminta bantuan Shi Hao. Hancurkan tanduk naga, taburkan di atas telur, dan kemudian tambahkan dengan obat-obatan ilahi berikut, herbal skala naga, 9 revolusi yang herb, dan lainnya. Shi Hao segera merasakan sakit kepala yang hebat. Beberapa mantan baik-baik saja, dia masih bisa mengatur, tetapi 9 revolusi yang herb, di mana dia akan menemukan hal yang menantang surga? Jika tidak ada, maka naga sejati kecil juga bisa muncul, tapi itu akan sedikit kurang. Namun, bukan berarti tidak ada cara untuk menghadapinya juga. Saat melanjutkan kultivasinya, itu benar-benar dapat dihidupkan kembali. Shi Hao dengan hati-hati memeriksa dinding batu, mengingat semuanya. Musuh itu tidak datang, sementara tanduk naga juga cukup banyak dikonsumsi. Darah esensi tersebar di 3 telur, benar-benar habis. Sekarang, bahkan tanduk naga itu akan dihancurkan untuk digunakan oleh naga sejati kecil itu. Shi Hao menghela nafas dan berkata, Gegu, orang tuamu menyerahkanmu kepadaku. Ayo pergi, aku akan membawamu keluar dari sini. Kamu pikir siapa yang kamu bodohi? Kamu orang jahat. Telur naga itu berjuang lagi. Kamu tidak bisa bertindak sembarangan, kamu belum bisa datang ke dunia ini, kata Shi Hao. Tanduk naga yang patah bergetar untuk terakhir kalinya, melepaskan seberkas cahaya redup. Itu terbang ke telur naga. Gegu menjadi tenang, dan kemudian tiba-tiba menangis. Jelas bahwa sebelum jejak naga sejati tersebar, ia sudah berbicara kepada anaknya. Ayo pergi, kita tidak bisa tinggal di tempat ini. Retakan kekacauan utama tidak stabil, kemungkinan akan segera runtuh. Kata Shi Hao. Tanpa jejak naga sejati, tempat ini akan hancur. Telur naga sejati diam. Gegu kecewa, tidak mengatakan apa-apa. Shi Hao benar-benar ingin menggali tempat ini sepenuhnya, merebut semua yang berhubungan dengan naga sejati, tidak meninggalkan barang. Apa yang membuatnya terkejut adalah bahwa selain sisik naga herbs, ada beberapa batang obat ilahi yang tidak diketahui tumbuh di belakang sarang naga, jelas bukan hal biasa. Pada akhirnya, sambil menangis dan penuh keengganan, Gegu hanya bisa pergi. Shi Hao tidak ragu sama sekali. Dia mengambil seluruh sarang naga, langsung membawa 3 telur keluar dari tempat ini. Setelah bersatu kembali dengan King Feng, singa emas berubah menjadi embusan angin yang gila, bergegas melewati kubah langit, dengan cepat membawa Shi Hao dan yang lainnya menuju desa batu. Kami akhirnya menjarah seluruh sarang telur naga sejati, aku tidak bermimpi, kan? King Feng merasa sedikit pusing. Ini terasa terlalu tidak nyata. Ketika mereka kembali, semua penduduk desa mengepung mereka. Hao kecil, telur burung macam apa ini? Mengapa mereka begitu besar? Apakah kamu ingin memakannya, atau apakah kita akan mengeraminya, memelihara beberapa burung kecil? Shi Linhu bertanya. Dia adalah pemimpin kelompok berburu sebelumnya, sekarang menyerahkan tugas itu kepada Dazuang dan yang lainnya, hidup setiap hari dengan agak santai, hanya mengawasi pelatihan anak-anak di pagi hari. Paman, ini tidak bisa dimakan, ini telur naga. King Feng berkata misterius, sulit menyembunyikan kegembiraannya. Apa yang sedang kamu mainkan? Lupakan Shi Linhu, bahkan orang-orang yang lebih jauh terkejut,
melihat ke atas bersama-sama. Mereka benar-benar telur naga. Kali ini, bahkan aku sedikit tidak percaya. Shi Hao mengangguk. Dengan suara hong, sekelompok besar anak-anak segera bergegas. Jika bukan karena Shi Hao yang menangkap mereka, kelompok monyet itu mungkin benar-benar melompat ke sarang naga, semuanya penuh rasa ingin tahu. Bahkan anak-anak yang datang dari Desolate Border terkejut, berjalan mendekat. Itu telur naga banjir kan? Anak Ermeng menggosok tangannya, merangkak menuju sarang naga, ingin menggosok dengan baik, tetapi dia secara alami ditangkap oleh Shi Hao. Aku berkata, Little Hao, dari mana kamu menemukan benda ini? Itu pasti telur dewa banjir naga, kan? Bayi ingus masa lalu sekarang adalah seorang pria muda. Dia berbicara secara terbuka, bahkan menepuk telur itu. Ini bukan anggota kelompok bayi ingus saat ini, melainkan teman masa lalu Shi Hao, usianya mirip dengannya, beberapa tahun lebih muda dari Dazuang dan yang lainnya. Jangan pukul, ini telur naga sejati. Dengan hal-hal seperti ini, Shi Hao tidak menyembunyikan apapun, memberitahu mereka apa yang dia alami. Kerumunan tersentak, dan kemudian mata mereka langsung melebar. Para pemuda ini semua menjadi seperti anak-anak, sangat ingin memasuki sarang naga, membesarkan telur dan melihat diri mereka sendiri dengan baik. Untungnya, kepala klan tua Shi Yunfeng datang. Dia berdeham, dan kemudian semua orang menjadi malu, tidak berani bertindak. Hal utama adalah bahwa mereka terlalu bersemangat. Ini bukan telur naga banjir, melainkan telur naga sejati. Di mata semua orang, ini setara dengan keabadian sejati, bahkan mungkin lebih besar. Jenis sosok legendaris ini benar-benar muncul di desa, jadi bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Yunshi juga tercengang. Dia berdiri di dekatnya, menatap Shi Hao, benar-benar tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dia benar-benar membawa kembali bahkan telur naga? Seberapa menantang surga ini? Ini adalah sarang naga sejati, semuanya dibawa kembali. Sekarang, aku percaya bahwa paman kecil itu tak tertandingi di bawah langit. Aku mendengar bahwa dia suka merampok sarang burung ganas, menggali gua binatang bahkan ketika dia masih muda, sekarang dia sepenuhnya layak mendapatkan reputasinya. Bahkan sarang naga sejati dibawa kembali. Seorang lelaki kecil yang masih memiliki ingus yang menetes dari hidungnya memiliki wajah penuh pemujaan. Sekelompok anak muda semua terkikik, termasuk Ermeng, Huzi, dan yang lainnya, karena ini juga yang telah mereka lakukan, berlarian seperti bajingan dengan Shi Hao. Shi Ziling dan istrinya secara alami terkejut. Mereka telah lama bergegas, sekarang hampir ketakutan. Semua penduduk desa tercengang. Ini benar-benar kejutan yang terlalu hebat. Jika desa memelihara seekor naga, betapa mulianya itu? Mereka semua mulai tertawa dengan cara yang konyol. Haha, ini terlalu luar biasa. Apakah desa kita akan menentang surga? Kita akan memelihara seekor naga. Dazuang menggaruk kepalanya, tertawa terus-menerus dengan cara yang sederhana. Setelah waktu yang lama berlalu, tempat ini menjadi tenang. Shi Hao memulai penelitiannya, mencoba mencari cara untuk membuat naga sejati ini menetas. Dia sudah yakin bahwa dua telur lainnya mati, hanya Gegu yang baik-baik saja. King Feng, kamu harus kembali ke ibu kota Batu dulu. Temukan semua keluarga yang telah memberontak beberapa hari terakhir ini, terutama Rain Clan, selidiki siapa yang membuat masalah. Nanti, aku akan mengunjungi mereka semua. Dia tidak khawatir untuk King Feng, setelah kembali kali ini, dia sudah memberinya harta pelindung rahasia. Terlepas dari ini, dia meminta singa emas mengikutinya, mematuhi King Feng. Adapun dirinya sendiri, dia berkonsentrasi pada telur naga ini, apalagi mulai membantunya menetas sendiri. Setelah kebaruan berlalu, desa Batu akhirnya tenang. Kamu tidak mengkhawatirkan dirimu sendiri, kamu bahkan punya waktu ekstra untuk menetaskan telur naga. Yunshi menghela nafas ringan. Menurutnya, hari hilangnya kultivasi Shi Hao tidak lama lagi. Bisakah memakan telur naga membantu melarutkan kutukan pemecah keabadian? Dia bertanya, sangat prihatin dengan kondisi Shi Hao. Itu tidak akan membantu, itu adalah kutukan yang tidak berhubungan dengan semua ini. Jika kamu mengkhawatirkan aku, cepat dan bantu aku melahirkan sedikit gemuk. Di masa depan, aku akan membesarkannya sehingga dia bisa membalas dendam untuk aku. Shi Hao meneliti telur naga sambil berbicara omong kosong. Wajah Yunshi merah, langsung menangkap seorang anak di sepanjang jalan, melemparkannya ke leher Shi Hao, dan kemudian berbalik untuk pergi. Ah, paman, itu bukan salahku. Teman kecil itu ditakuti. Jangan khawatir. Shi Hao tertawa, dan kemudian menundukkan kepalanya, melanjutkan perenungannya. 2 hari kemudian, Shi Hao mulai menggiling tanduk naga. Awalnya, dia masih agak menyesal. Apa jenis tanduk naga itu? Itu terlalu menantang surga, mampu membelah kosmos yang agung. Namun, dia menemukan bahwa tanduk naga yang patah ini tidak dapat digiling menjadi bubuk. Ketika dioleskan pada telur naga, itu benar-benar bersinar, langsung diserap oleh telur itu. Gegu tidak mengatakan apa-apa selama ini, tetap diam, tetapi dia juga sangat kooperatif.
Ini terutama terjadi ketika tulang Dao yang ditinggalkan oleh naga sejati, yang setara dengan abu seorang biksu kuno, juga digabungkan ke dalam telur naga, berubah menjadi simbol dan kemegahan, diserap olehnya. Shi Hao terkesiap. Seberapa menantang surga telur naga ini? Segera setelah itu, dia menyadari apa yang terjadi. Kerusakan telur naga terlalu parah, membutuhkan pengisian esensi naga sejati, hanya dengan begitu ia dapat mengkompensasi kekurangan bawaannya. Seseorang harus memahami bahwa telur naga dapat menghasilkan naga yang sebenarnya. Ini membuktikan bahwa itu mengandung potensi yang tak terbayangkan. Untuk menyerap esensi bubuk tanduk naga dan tulang Dao benar-benar normal, menutupi kekurangannya. Shi Hao menggunakan tanaman sisik naga juga, secara langsung menggunakan lebih dari 30 batang. Terlepas dari ini, dia mengambil obat-obatan ilahi, memetik beberapa batang dan daun dari setiap tangkai, menggunakannya pada telur naga sejati, menyempurnakannya menjadi cahaya warna-warni kekuatan ilahi, menggabungkannya di dalamnya. Dia sudah memberikan naga sejati kecil apa yang harus diberikan, hanya beberapa ramuan skala naga yang tidak bisa diserap yang tersisa. Apa yang hilang hanyalah tangkai 9 revolusi yang herb. Di mana dia akan menemukan benda itu? Paman kecil, burung pipit 5 warna itu menggertakku. Di kejauhan, seorang anak berteriak. Pikiran Shi Hao langsung bergetar. Burung pipit 5 warna itu masih ada di desa? Berapa tahun telah berlalu? Namun itu sebenarnya masih di sini. Ketika dia kembali, dia bahkan ingin menemukannya, tetapi mengabaikan ini karena peristiwa telur naga sejati. Di mana itu? Bagaimana itu menggertakmu? Kami melihatnya di pegunungan belakang, ia melemparkan sepotong kayu ke kepala aku. Seorang anak memberitahunya. Mereka juga seperti Shi Hao muda, mengejar burung pipit 5 warna itu, tetapi tidak pernah berhasil menangkapnya. Adapun orang dewasa, mereka merasa sedikit hormat terhadap burung pipit 5 warna, tidak berani memprovokasi itu. Mereka merasa itu sangat misterius, bagaimanapun juga, alasan mengapa Shi Hao bisa hidup kembali sangat terkait dengannya. Biarkan aku melihatnya. Shi Hao menatap tongkat di tangan anak itu. Ini terbentuk dari tanaman setelah mengering, agak keras. Dia terkejut, merasa seperti potongan tanaman kering ini mengandung esensi kehidupan yang kuat. Ini adalah tangkai obat yang tangguh. Jangan bilang, ini tepatnya 9 revolusi yang herb. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Semakin dia mempelajarinya, semakin dia merasa obat kering ini luar biasa. Pada akhirnya, dia juga menggilingnya menjadi bubuk, memurnikannya menjadi telur naga sejati. Apakah ini 9 revolusi yang herb yang kamu butuhkan? Tidak, tapi itu efektif. Jawab Gegu. Pada akhirnya, Shi Hao secara pribadi membantunya memperbaiki segalanya, juga menemukan beberapa esensi surga dan bumi untuk diserap, berharap itu bisa menetas menjadi naga sejati yang sempurna. Pergi, panggil kembali singa emas untukku. Shi Hao memanggil anak-anak muda di desa. Segera setelah itu, singa emas kembali. Itu agak bingung. Aku punya misi untukmu. Pergilah ke sarang dan tunggu kesempatan, tangkap makhluk untukku. Shi Hao memerintahkan. Mata singa emas menjadi cerah, sekarang menantikan ini. Makhluk macam apa ini, hingga Huang menganggapnya begitu penting? Mau tak mau ia bertanya, apakah ini sarang Phoenix sejati kali ini? Sesuatu seperti itu. Shi Hao menjawab dengan samar. Alam yang lebih rendah benar-benar terlalu menantang surga. Singa emas mengeluarkan teriakan aneh. Itu dalam semangat tinggi, ingin mencoba kesempatan besar ini. Pada akhirnya, ketika Shi Hao memberitahu lokasi yang tepat, setelah memasuki sarang, wajah singa emas segera jatuh, hampir mempertaruhkan semuanya terhadap Shi Hao di sini. Sarang True Phoenix macam apa ini? Itu hanyalah sarang burung. Apakah ini sarang burung pipit atau sarang burung perkutut? Itu sangat marah sehingga hidungnya hampir bengkok. Ini adalah tugas yang diberikan Huang? Ini terlalu menghina. Singa tak takut yang mulia harus bersembunyi di sarang kawan kecil seperti ini? Menyebalkan? Ia meraung, ingin memberontak. Kamu sebaiknya masuk dengan patuh, tangkap burung pipit 5 warna itu untukku. Shi Hao segera memelototinya, mengangkat tangannya untuk menekannya. Apalagi dia tidak menjelaskan apa-apa. Singa emas sangat marah sehingga menggertakkan giginya, tetapi pada akhirnya, ia menahannya, mengecilkan diri hingga seukuran kepalan tangan, langsung terbang ke lubang yang dibuka di sarang burung. Itu mengutuk dan memaki Shi Hao dalam hati, tetapi tidak punya pilihan. Namun, ketika singa emas masuk, itu menjadi sedikit terkejut. Tempat ini sangat nyaman dan bersih, ditutupi rumput sutra emas yang langka. Aku hanya akan memperlakukan tempat ini sebagai tempat kultivasi pengasinganku. Itu menutup matanya, benar-benar mulai berkultivasi sendirian. Beberapa hari kemudian, Shi Hao menjadi sedikit tergerak. Telur naga sejati sedang membelah, seekor naga benar-benar akan lahir di depan matanya. Pada akhirnya, cahaya warna-warni bersinar dalam garis-garis tak berujung, kecemerlangan keberuntungan mengalir ke langit. Seekor naga sejati bergegas keluar, cahaya warna-warni merah berkelap-kelip. Itu sepenuhnya merah, seolah-olah membawa cahaya matahari terbenam bersamanya saat lahir. Ini adalah naga sejati,
pewaris sejati dari salah satu ahli 10 setan. Energi drakonik menyebar. Semua desa naga dipelihara sebagai hasilnya, semua orang terguncang. Naga sejati muncul di dunia, simbol keilahian, pertanda keberuntungan besar. Benar saja, begitu muncul, desa batu diberkati dengan esensi spiritual naga sejati yang langka, membuat semua orang di sini mendapatkan manfaat. Yang paling penting adalah desa sekarang memperoleh gelombang energi drakonik asli yang meresap jauh ke dalam bumi, memelihara tempat ini. Naga kecil merah tua itu bergegas ke udara, memasuki surga, merasakan perubahannya sendiri. Cahaya warna-warni ilahi bersinar dalam garis-garis tak berujung, kekacauan utama menyebar, semua jenis pemandangan tidak teratur muncul berturut-turut. Semuanya tidak sia-sia. Shi Hao melepaskan desahan ringan. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia melihat keluar desa. Ada pohon, di pohon itu ada sarang. Saat ini, singa emas seharusnya ada di dalam. Kenapa dia tertidur? Ketika Shi Hao mendekat, dia menemukan bahwa itu sedang tidur. Sesaat kemudian, singa emas terbangun. Segera setelah itu, ia mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, kemarahannya mengguncang langit. Untungnya, Shi Hao memotongnya, tidak membiarkannya melukai makhluk apapun. Bahkan dengan formasi yang dibuat oleh Dewa Willow, kecelakaan mungkin saja terjadi. Ini terlalu menyebalkan. Ah! Singa emas keluar dari sarang burung. Shi Hao tercengang, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Di hidung singa emas ada tumpukan kotoran burung. Itu 5 warna, lama mengeras, dari kelihatannya beberapa hari yang lalu. Burung apa itu? Aku akan memakannya. Singa emas berteriak, sangat marah sehingga semua bulu di tubuhnya akan terbakar. Semua bulu singa emas berdiri tegak, tampak seperti jarum emas. Saat ini, itu seperti landak emas besar. Api mengamuk melonjak, menyembur keluar dari hidungnya, menyembur keluar dari mulutnya. Selain itu, telinganya juga mengeluarkan asap, sama halnya dengan bagian atas kepalanya, pemandangan ini mengejutkan. Asap yang sangat marah keluar dari 7 jeroannya, benar-benar sangat marah. Itu adalah singa Fearless yang mulia, ras yang mengguncang dunia di bawah langit. Saat itu, mereka bahkan berani melawan Immortal Monk King, kekuatannya mengintimidasi dunia. Namun sekarang, ada tumpukan kotoran burung di kepalanya. Ini benar-benar tak terbayangkan untuk itu. Aku terlalu marah, singa emas menghentakkan kakinya di sana, mengeluarkan geraman rendah, masih belum berani mengaum. Itu karena Shi Hao menatapnya, takut itu akan menghancurkan hutan belantara yang besar. Aku tidak tahan lagi. Singa emas mengaum, dengan keras membuang kotoran burung di hidungnya. Kemudian, ia melompat keluar, bergegas ke langit, keluar angkasa. Itu tidak bisa melampiaskan kebenciannya di desa batu, jadi dia melarikan diri ke dunia tak berpenghuni yang tak terbatas. Itu bisa mengaum dan menjerit sesuka hati di sana. Guru, di desa batu, beberapa orang bingung. Beberapa orang memiliki pikiran yang agak sederhana, tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya paman singa yang dibesarkan oleh Little Hao yang menangis. Singa itu cukup tangguh. Apa yang terjadi padanya, mengapa dia mengaum? Sepotong kotoran burung pipit 5 warna menempel di hidungnya. Sekelompok anak bergumam. Orang dewasa juga menemukan, semua ekspresi mereka aneh. Emosi yang mereka rasakan terhadap burung pipit 5 warna itu kompleks, selalu terasa sangat misterius. Pada awalnya, mereka tidak memperlakukannya sebagai sesuatu yang penting, merasa seperti itu tidak berbeda dengan burung pipit gunung, tetapi pada akhirnya, semakin mereka bersentuhan dengannya, semakin mereka merasa hormat terhadapnya. Pada saat yang sama, mereka juga punya alasan untuk menahan kecurigaan ini. Dewa Willow berakar di kepala desa, sedangkan burung pipit berada di ujung desa, keduanya simetris. Setelah waktu yang lama berlalu, singa emas kembali. Wajahnya gemetar, tanda kemarahannya masih belum padam, dibiarkan dalam keadaan terlalu cemberut. Singa emas, kamu kembali? Bukankah itu hanya sepotong kotoran burung yang menempel di hidungmu? Jangan khawatir tentang itu, tidak apa-apa selama kamu menghapusnya dengan benar. Seorang anak di overall disarankan dengan niat baik. Ketika mendengar ini, wajah singa emas menggigil lagi, memamerkan taringnya yang seputih salju. Tatapannya bisa membunuh, benar-benar ingin menelan bocah itu dalam satu tegukan. Kenapa kamu mencoba menakutiku? Burung itu yang melakukannya, bukan aku yang menaruh kotoran di hidungmu. Anak itu bingung. Kamu diam. Singa emas merasa seolah-olah ekornya telah diinjak, memamerkan taringnya yang tajam dan melotot. Itu benar-benar marah, tempat sakitnya ditusuk lagi dan lagi. Singa bulu emas, sikap macam apa ini? Dia mencoba menghiburmu dengan niat baik, apakah kamu tidak mengerti rasa terima kasih? Seorang bocah yang masih memiliki ingus yang menetes dari hidungnya mengeluh. Apakah aku diizinkan menggigit orang? Singa emas berbalik, menatap Shi Hao, menggertakkan giginya, mengeluarkan geraman rendah. Semua bulu emas di tubuhnya berdiri tegak lagi. Shi Hao melihatnya, hanya memiliki 2 kata. Kamu tidak bisa. Paman, bukannya aku mengkritikmu,
Tapi toleransi mental dari tunggangan yang kau bawa ini terlalu rendah. Bukankah itu hanya kotoran burung? Seorang anak bertingkah seperti orang dewasa, bertingkah angkuh di sini. Ah? Surga, cepat dan kirim aku kembali ke dunia kuno di sisi lain dari Desolate Border. Aku tidak tahan lagi. Singa emas berteriak. Pada akhirnya, itu ditendang ke samping oleh Si Hao. Singa ini tidak baik, bahkan lebih buruk dari kura-kura besar itu. Lihat betapa jujur dan patuhnya itu, hanya tidur di bawah pohon dewa surgawi. Seseorang berkata, tepat, aku juga merasa bahwa kura-kura hitam besar itu lebih kuat. Ada juga yang mengangguk. Singa emas benar-benar sangat marah. Apa tingkat keberadaan itu? Tinggal di sini membuatnya menjadi sedikit gila. Hanya Yunshi yang diam-diam tertawa, karena dia sangat menyadari betapa menakutkannya singa ini, tingkat keberadaannya, namun sangat menderita sekarang. Meskipun penduduk desa tahu bahwa kultivasinya tinggi, mereka tidak pernah melihatnya menunjukkan kekuatannya. Mereka hanya melihatnya sebagai tunggangan Si Hao, itulah sebabnya sulit bagi mereka untuk merasakan bahaya darinya. Si Hao tidak punya waktu untuk repot dengan singa emas, malah memperhatikan naga sejati kecil. Itu sudah turun dari udara, membawa cahaya warna-warni yang menguntungkan, disertai dengan hujan kemegahan. Energi drakonik berputar-putar. Semua penduduk desa berbondong-bondong, termasuk anak-anak dari Desolate Border. Ini adalah naga sejati. Itu benar-benar lahir, apalagi tepat di depan mata mereka. Tubuh naga merah itu kurang dari 1 zang panjangnya, bisa dikatakan agak kecil, tidak besar sama sekali. Itu jelas agak lembut. Itu seperti bara malam yang gelap, merah terang dan berkilau, cahaya warna-warni merah berkelap-kelip. Bahkan tanduk naganya seperti berlian darah, ini adalah naga sejati merah. Ekspresi Gegu rumit. Ketika turun, ia bergegas ke Si Hao dan menunjukkan penghargaannya. Terima kasih. Meskipun mereka berselisih sebelumnya, terlepas dari apakah itu di Void God Realm atau ibu kota negara batu, bahkan ditekan oleh Si Hao sebelumnya, dia benar-benar membantu pada akhirnya. Tidak perlu sopan, anggap saja aku sebagai tuanmu. Si Hao berkata sambil tersenyum. Ekspresi Gegu langsung jatuh. Tidak pernah ada niat seperti ini. Si Hao dengan hati-hati memeriksanya. Tubuh naga merah ini kokoh dan kuat, layak menjadi naga sejati. Tubuhnya utuh, sulit ditemukan kesalahan atau kelemahannya. Relatif, pada tingkat kultivasinya, itu sangat mencengangkan. Si Hao tahu bahwa terlepas dari apakah itu tanduk naga, obat-obatan ilahi, herbal skala naga atau yang lainnya, itu menyerap segalanya. Mereka memiliki efek yang besar, mengisi kekurangan bawaannya, tidak membiarkannya memiliki penyakit lama. Tidak buruk, ini bagus, naga sejati yang lengkap. Energi darah kamu kuat, kultivasi kamu hanya akan membutuhkan setengah usaha tetapi memperoleh hasil 2 kali lipat, jauh melebihi makhluk lain. Si Hao mengangguk memuji. Bahkan singa emas yang sombong dan arogan yang selalu memandang rendah alam bawah tidak punya pilihan selain menerima ini. Bagaimanapun juga, naga sejati itu luar biasa, tampaknya, sedikit, lebih tangguh daripada saat masih muda. Tubuhmu kokoh, jiwa kuat, seharusnya tidak ada masalah. Si Hao merasa sangat puas, menyelesaikan keinginannya untuk memulihkan salah satu dari 10 setan, naga sejati. Pikiran Si Hao terbakar dengan gairah. Saat ini, dia penuh harapan, karena ini adalah naga sejati. Teknik berharga naga sejati yang dikenal tak tertandingi akan muncul. Berapa banyak teknik berharga warisan kamu yang matang, bagaimana keterampilan kamu dalam hal ini? Si Hao mengeluarkan beberapa batu kering, bertanya seperti ini. Singa emas menatapnya dengan tatapan jijik, diam-diam mengutuk. Tidakkah cukup jika dia langsung mengatakan ingin mempelajari teknik tersembunyi? Naga merah itu merasa malu, sedikit malu, berkata, aku hanya mendapatkan sedikit bagian yang dangkal. Kemudian, ekspresinya sangat berubah, mengatakan, aku tidak mendapatkan warisan nanti. Si Hao sekarang mengerti. Masih ada masalah besar pada akhirnya. Dia hanya tahu bahwa tanpa 9 revolusi yang herb, mungkin ada beberapa kekurangan, tetapi dia tidak pernah berharap itu menjadi begitu parah. Naga merah kecil itu tidak memiliki masalah dengan tubuhnya, terlepas dari apakah itu tubuh atau jiwa, mereka berdua sangat kuat. Namun, fragmen jejak di dalam darahnya tidak lengkap, warisannya tidak dicatat. Adapun warisan naga sejati yang tak tertandingi, itu tidak sepenuhnya mendapatkannya. Itu mahir dalam metode kultivasi normal, tetapi teknik rahasia paling kuat dari naga sejati telah benar-benar hilang. Dia bahkan berpikir tentang metode hebat naga sejati, tetapi pada akhirnya, metode rahasia yang tak tertandingi itu bahkan tidak diturunkan. Gegu ketakutan. Ini adalah masalah besar. Teknik berharga naga sejati yang paling kuat tidak ada dalam darahnya, apa yang dipahaminya masih merupakan metode naga sejati dari sebelum ia lahir. Warisan penuh klan tidak ada di sana. Apa yang kita lakukan? Bahkan singa emas khawatir, karena ia juga memperhatikannya, ingin berjemur di pusat perhatian Si Hao, tetapi menemukan bahwa semuanya sia-sia. Alam kekosongan dewa. Tiba-tiba, naga merah tua itu berkata,
Maksud kamu apa? Shi Hao terguncang. Dua hal lama itu memberitahuku bahwa selama aku bisa memecahkan rekormu, maka teknik berharga yang paling kuat bisa ditukar di sana. Aku percaya, tempat itu memiliki teknik berharga naga sejati, kata Gegu. Itu sebelumnya bertarung dengan seorang anak muda bernama Sigu, mereka berdua dikenal sebagai batu kembar dari generasi saat ini, menimbulkan keributan besar. Ekspresi Shi Hao sangat berubah. Dia awalnya berencana untuk pergi ke alam dewa kekosongan, berencana untuk menggunakan 10 keping perunggunya sendiri untuk ditukar dengan teknik yang berharga. Dia bahkan tidak memutuskan mana yang harus dipilih, tapi sekarang, sepertinya dia hanya bisa memilih teknik naga sejati. Dia menatap naga merah tua itu dengan tatapan jijik, selalu merasa bahwa pembelian ini tidak sepadan. Setelah membawa kembali telur naga sejati, bukan saja dia tidak mendapatkan manfaat dari klan ini, dia bahkan harus menjadi pengasuh, membantunya mempelajari teknik naga sejati. Aku merasa usia kamu masih muda, kultivasi tidak cukup dalam. Saat kamu tumbuh dewasa, fragmen warisan dalam darah kamu mungkin secara bertahap menjadi jelas dan muncul. Kata Shi Hao. Itu karena jika dia pergi ke Void God Realm untuk pertukaran, dia hanya bisa memilih satu teknik rahasia. Saat ini, dia sangat menginginkan teknik berharga Phoenix sejati. Jika naga Crimson kecil itu pulih, maka di masa depan, mungkin ada kesempatan besar dari kemunculan naga Phoenix yang menguntungkan. Itu karena dikabarkan bahwa begitu seseorang memahami teknik rahasia naga sejati dan Phoenix sejati, keduanya akan saling melengkapi, meningkatkan kekuatan beberapa kali lipat. Saat ini, naga sejati ada di depan matanya. Jika dia kemudian bisa mengambil teknik berharga Phoenix sejati di alam dewa kekosongan, maka tipe ideal itu tidak akan terlalu jauh. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya. Provinsi surga sunyi dan hening. Shi Hao bergerak sendiri, meninggalkan daerah sunyi dan memasuki daerah surga. Dari sinilah dia memasuki alam bawah. Dia ingin menuju ke wilayah terbatas kehidupan itu. Itu karena setelah berpikir sendiri, dia merasa bahwa mungkin orang yang bisa membantu Gegu adalah penguasa wilayah terlarang itu. Keberadaan itu sebelumnya telah mengajarkan murid tingkat abadi sejati, mewariskan semua jenis teknik rahasia. Shi Hao merasa dia mungkin mahir dalam teknik berharga naga sejati. Awalnya, dia sudah ingin datang ke sini, karena dia sudah membuat janji dengan tuan ini sebelumnya. Selain itu, dia tidak punya banyak waktu lagi, juga ingin bertanya apakah kutukan di tubuhnya akan membawa bahaya besar baginya. Sebelumnya, dia tidak begitu khawatir, karena ketika semua orang, termasuk makhluk abadi yang hancur, merasa seperti akan lumpuh, dia bisa merasakan bahwa itu tidak terlalu serius. Itu karena pada saat itu, nyala api di dalam tubuhnya telah dibakar secara diam-diam, mengisi darah dan dagingnya. Namun, kutukan abadi itu masih ada. Nyala api itu tidak membantunya membakar semuanya, beberapa masih tersisa. Saat itu, hanya Gunung Lima Fase yang tahu, melihat beberapa petunjuk, karena sudah diketahui sebelumnya bahwa Shi Hao memiliki nyala api misterius di dalam dirinya. Ketika Gunung Lima Fase mengatakan bahwa Shi Hao sudah lumpuh, kemungkinan besar akan bermain bersama, menipu keabadian yang hancur. Situasinya sangat buruk. Terlepas dari tubuh sejati abadi yang hancur itu, ada senjata orang lain, serta dekrit yang mengancam mereka, pasti juga tokoh tingkat Dao abadi. Itu bukan untuk diriku sendiri, melainkan aku berlari ke sini dulu demi kamu, murid ini pasti milikku. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia merasa seperti dia benar-benar harus waspada. Mengambil murid ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan, terutama sesuatu yang menantang surga seperti naga sejati, yang pasti tidak bisa dia lewatkan. Wilayah ini sangat tandus, menjadi semakin terpencil dan sunyi. Shi Hao tiba di tepi wilayah misterius. Dia menghasilkan batu giok kuno itu, atau dia akan dengan mudah tersesat di sini. Langit dan bumi berubah, pemandangan menjadi kabur. Kekosongan di sini terdistorsi, seolah-olah ada alam kuno yang tersembunyi di antara gunung dan sungai. Shi Hao berubah menjadi seberkas kilat, melewati langit, dengan cepat bergegas. Dia memasuki tanah kuno di mana wilayah terlarang itu berada. Dalam sekejap, jutaan li menghilang. Pada akhirnya, Shi Hao tiba. Dia melihat tanah kuno yang hancur itu lagi. Gunung itu sangat pendek. Ada ladang obat yang layu, serta danau kecil yang mengering, terlebih lagi ubin logam yang hancur, semuanya beristirahat di sini. Tiba-tiba, gunung dan sungai menjadi hidup. Pada saat itu, tanah kering memperoleh kehidupan, air mengalir di bawah jembatan kecil, paviliun dan istana bersinar. Tempat suram yang awalnya berputar-putar dengan kabut hitam ini segera menjadi cemerlang seperti alam abadi. Di dalam ladang obat, aroma tercium, semua obat ilahi, tidak ada yang kualitasnya lebih buruk. Di puncak gunung, ada istana logam besar, megah dan megah, tak tertandingi ilahi. Tidak jauh dari sana, ada sebuah danau di kaki gunung, serta sebuah pondok jerami. Seorang pria berpakaian putih sedang duduk di sana, kulitnya halus seperti batu giok, matanya cerah, saat ini sedang menyeruput teh. Di belakangnya ada pasangan pria dan wanita, keduanya menarik. Kamu datang.
Ya, senior. Kali ini, tidak ada sidang yang berat. Shi Hao menyeberangi danau kosmos begitu saja, tidak menemui masalah. Kamu datang lebih awal dari yang kukira. Laki-laki berpakaian putih berkata, menurunkan cangkir teh untuk menatapnya. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan senior. Shi Hao sangat langsung. Bicaralah kalau begitu. Balasan pria berpakaian putih itu sangat sederhana. Aku ingin meminta teknik berharga naga sejati. Shi Hao menatapnya. Aku tidak akan mewariskan teknik berharga apapun. Jalur masa lalu telah terbukti salah. Sebelum kamu, ada 8 individu luar biasa yang mempelajari metode aku, tetapi mereka semua mati pada akhirnya. Pria paruh baya itu menjawab dengan tenang. Shi Hao tercengang, dia benar-benar mendapatkan jawaban seperti ini. Pihak lain sangat lugas, ini bisa dianggap sebagai penolakan. Dia agak bingung. Karena ini masalahnya, untuk apa pria berpakaian putih itu datang ke sini? Bukankah itu untuk mewariskan warisan? Aku yakin kamu salah paham. Aku perlu membina individu yang kuat, lebih disukai yang paling kuat dalam sejarah. Namun, dia belum tentu pewarisku. Pria berbaju putih itu berkata. Shi Hao menatapnya, tidak mengatakan apa-apa. Kamu sendiri sudah cukup mempelajari metode, yang penting bukan berapa banyak metode yang kamu kuasai, melainkan hal-hal lain. Aku ingin memberi kamu temperamen yang cukup, menghasilkan kekuatan bertarung yang paling kuat. Pria berpakaian putih itu sangat langsung. Namun, aku ingin mempelajari teknik berharga naga sejati. Shi Hao bergumam. Aku tidak punya banyak waktu lagi, hanya beberapa jejak yang hancur. Setiap kali aku muncul, aku akan menjadi sedikit lebih pingsan. Aku di sini bukan untuk melakukan percakapan santai, kamu perlu menangkap peluang. Pria paruh baya itu berkata. Kemudian, dia menambahkan, aku tidak pernah mendapatkan teknik berharga naga sejati, bahkan jika aku ingin memberikannya kepada kamu, aku tidak bisa. Shi Hao menghela nafas. Bagaimanapun, teknik berharga naga sejati itu luar biasa. Sejak kamu datang, maka kamu harus menghargai kesempatan ini. Pria berpakaian putih itu berbicara, dan kemudian dia menunjuk dengan tangannya. Shi Hao segera naik ke udara, tanpa sadar terbang menuju puncak gunung. Ada istana perak di sana. Ada banyak puncak gunung di sini, masing-masing memiliki istana logam raksasa. Shi Hao dikirim ke dalam aula istana perak ini. Pintu istana segera ditutup. Ini buruk. Ekspresi Shi Hao segera berubah, karena kutukan penghancur abadi di dalam tubuhnya beraksi, menjadi sangat intens, ingin merusak kultivasi seluruh tubuhnya. Itu sangat buruk. Tempering kali ini adalah kutukan pemecah abadi. Jika kamu berhasil melewatinya dan masih bisa hidup, tidak kehilangan kultivasi kamu, maka kami akan menganggap kamu lulus. Pria berbaju putih itu berkata. Shi Hao terdiam. Dia benar-benar tidak tahu apa yang pantas untuk dikatakan. Dia ingin mengutuk, bersumpah, karena dia juga ingin berurusan dengan kutukan penghancur abadi, namun pada akhirnya, itu langsung dipicu. Penguasa wilayah terlarang tidak hanya tidak membantunya, dia bahkan mengaktifkan kutukan penghancur abadi. Kutukan penghancur abadi belum sepenuhnya meletus, aku hanya mengaktifkan sebagian saja. Jika seseorang ingin menjadi yang paling kuat, maka kamu harus berhasil melewati ini. Pria berbaju putih itu berkata, ini disiapkan untuk keabadian sejati, namun kamu ingin aku bertahan? Shi Hao mulai panik. Itu belum sepenuhnya diaktifkan, hanya melepaskan sebagian dari kekuatannya. Pria berpakaian putih itu berkata dengan tenang. Ini masih cukup untuk membunuh. Kutukan itu dimaksudkan untuk keberadaan Dao abadi, meskipun hanya sedikit, masih terlalu sulit untuk ditahan. Ini adalah siksaan seperti neraka. Raungan rendah terdengar dari dalam istana perak, suaranya menakutkan, terkadang seperti jeritan Raja Iblis, terkadang seperti hantu dari 9 dunia bawah. Ini adalah jenis penyiksaan. Shi Hao merasa seolah-olah dia telah jatuh ke kedalaman neraka. Api di dalam tubuhnya tetap tidak aktif, sangat diam, membiarkan kutukan abadi memakan kekuatan hidup dan kultivasinya. Kembali ke sini. Mata Shi Hao menjadi merah. Kekuatan magis yang dia kembangkan dengan sangat pahit, semua kultivasinya, bagaimana bisa ditebang? Di dalam tubuhnya, kekuatan magis berputar dengan gila, energi darah melonjak, kultivasi berfluktuasi antara lemah dan kuat. Shi Hao menahannya. Setiap kali sedikit kekuatan magis menghilang, dia akan dengan gila-gilaan mengoperasikan beberapa teknik misterius, merebutnya dan menebusnya. Selama 3 hari penuh, di dalam istana perak, raungan terdengar terus-menerus. Itu seperti lolongan hantu, tangisan dewa, benar-benar menakutkan. Pada akhirnya, gerbang istana terbuka. Rambut Shi Hao acak-acakan, terhuyung-huyung keluar. Setelah 3 hari, dia menjadi lebih kurus, kulitnya pucat pasi. Tidak buruk, kamu berhasil melewatinya dan berhasil. Aku menantikan hari di mana kamu dapat sepenuhnya menahan pelarian dari kutukan penghancur abadi saat masih berada di domain fana. Pria berbaju putih itu berkata. Segera setelah itu, perbukitan hijau dan air jernih menghilang, tempat ini menjadi dingin dan sunyi.
Di tanah ada tengkorak yang hancur, seputih salju seperti batu giok. Shi Hao membungkuk dalam-dalam ke arah itu, dan kemudian dia berbalik untuk pergi. Semakin jauh dia pergi, semakin ringan dan bebas tubuhnya terasa. Kekuatan magis melonjak, energi darah bergolak. Dia merasa seolah-olah dia kembali dari neraka kembali ke dunia kehidupan, tubuhnya terasa nyaman, roh primordial kompak. Shi Hao kembali ke desa batu. Aku tidak bisa mendapatkan teknik berharga naga sejati. Sepertinya aku hanya bisa pergi ke alam dewa kekosongan. Dia berkata dengan desahan ringan. Singa emas bergegas, ia tahu kemana Shi Hao pergi. Ketika mendengar apa yang dia katakan, itu segera menjadi kecewa. Benar, apakah burung pipit 5 warna muncul? Shi Hao bertanya. Singa emas segera menggertakkan giginya, menggelengkan kepalanya. Itu telah mengembara di hutan belantara yang besar beberapa hari terakhir ini, ingin mengganggu burung pipit 5 warna, tetapi pada akhirnya tidak menemukannya sama sekali. Kakak, aku sudah cukup banyak menyelesaikan penyelidikan. Rain Clan benar-benar berhasil menghubungi dewa kuno mereka. Ada beberapa hal aneh yang terlibat. King Feng kembali. Dia sudah kurang lebih menyelesaikan pencarian, mencari tahu kekuatan mana yang ingin memberontak, mendukung garis keturunan langsung klan kaisar di masa lalu. Investigasi ini tidak terlalu sulit. Namun, yang membuatnya khawatir adalah bahwa orang-orang Rain Clan benar-benar dapat berkomunikasi dengan dewa. Dewa? Aku akan memakannya nanti. Singa emas berkata dengan berani. Apapun. Burung pipit 5 warna bahkan meninggalkan kotoran burung di hidungmu, namun kamu tetap tidak bisa menangkapnya. Ada anak-anak yang angkat bicara. Kamu bisa mengalahkan seseorang, tapi kamu tidak bisa mengalahkan wajahnya, kamu tidak bisa melukai harga diri seseorang. Ketika singa emas mendengar ini, wajahnya segera menjadi gelap, benar-benar ingin mengaum dan melemparkan dirinya ke atas. Tidak ada terburu-buru. Ketika aku kembali dari alam dewa kekosongan, aku akan mengunjungi kekuatan itu, menyelesaikan semuanya. Kata Shi Hao. Dia ingin melihat seberapa mampu kekuatan itu, bagi mereka untuk benar-benar ingin memberontak melawan King Feng. Tentu saja, Rain Clan juga merupakan target penting dari penyelidikannya. Shi Hao tidak akan bertindak sembarangan. Dia selalu percaya bahwa dewa yang bisa mengeluarkan proyeksinya dari dunia yang berbeda pasti sangat kuat. Dia duduk di desa batu, menutup matanya. Kemudian, dengan suara Hong, roh primordialnya meninggalkan tubuhnya, menembus langit, memasuki Void God Realm. Naga merah Gegu pergi bersamanya. Shi Hao memiliki 10 keping perunggu, dia akan menukarnya dengan teknik berharga naga sejati. Berbagai alam kuno 9 surga 10 bumi semuanya tenang dan damai, karena krisis Desolate Border berakhir. Itulah sebabnya berbagai klan semua melakukan segala yang mereka bisa untuk membina individu yang kuat, berharap sosok yang luar biasa dapat bangkit, menghasilkan generasi yang menghancurkan kebanggaan surga. Siapa orang itu? Kenapa dia terlihat sangat familiar? Di dalam Void God Realm, ketika Shi Hao muncul bersama Gegu, beberapa orang mengungkapkan ekspresi aneh. Itu Gegu, anak muda yang melengkungkan surga. Belum lama ini, dia bertarung dengan Si Gu, banyak orang menyaksikannya. Bukankah kamu juga akan menonton? Bagaimana kamu bisa lupa begitu cepat? Tidak, aku tidak berbicara tentang Gegu, tetapi yang di sebelahnya. Dia benar-benar terlihat seperti batu kecil. Astaga, tidak salah lagi, itu dia. Sebuah keributan meletus di sini. Semua orang melebarkan mata mereka karena terkejut, melihat ke arah itu. Kemudian, mereka bergegas, mengelilinginya. Meskipun ada berita bahwa batu kecil kembali tersebar, tidak banyak orang yang melihatnya, banyak orang yang tidak mempercayai rumor ini. Sekarang setelah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, tentu saja ada kegemparan besar. Surga, batu kecil benar-benar kembali. Cepat dan masuk ke alam dewa kekosongan. Apa yang dia lakukan? Ini pasti sesuatu yang hebat. Dapat dikatakan bahwa penampilan Shi Hao menciptakan gangguan besar di daerah sunyi. Bahkan mereka yang tidak memasuki Void God Realm dengan cepat diberitahu oleh teman dekat dan yang lainnya, dengan cepat masuk. Sama seperti di masa lalu, begitu Shi Hao muncul, Void God Realm pasti akan meletus menjadi keributan, semua pihak akan berkerumun untuk menonton. Hari ini, hanya demi melihatnya, keributan besar lainnya terjadi. Void God Realm penuh dengan aktivitas. Banyak orang datang, semuanya ingin melihat batu kecil itu sendiri, jika dia benar-benar muncul. Gegu masih agak tidak mau menerima sesuatu, tapi sekarang, sepertinya reputasi masa lalu batu kecil benar-benar terlalu hebat, jauh melebihi imajinasinya. Hanya penampilannya yang memicu keributan besar. Shi Hao secara alami tidak akan berhenti. Dia membawa Gegu bersamanya, menghilang dengan sekejap, dengan cepat pergi ke kejauhan. Selain beberapa orang, tidak ada orang lain yang melihatnya. Kami tertipu, kan? Apakah Shi Hao benar-benar muncul? Kenapa aku tidak melihatnya? Di mana dia? Aku datang ke Void God Realm untuk melihat sendiri kekuatan batu kecil. Banyak orang muncul, Void God Realm menjadi berisik. Namun, kebanyakan orang tidak melihatnya. Di mana dua benda tua itu? Shi Hao bergumam.
Ketika dia benar-benar ingin menemukan kakek burung dan tetua Choid, mereka malah tidak terlihat. Bahkan sekarang, dia tidak benar-benar memahami latar belakang kedua orang tua itu. Mereka jelas tidak biasa, memiliki rahasia mereka sendiri. Melalui sedikit yang dia pelajari, dia tahu bahwa keduanya telah kehilangan tubuh fisik mereka, hanya jiwa mereka yang tersisa di Void God Realm. Tidak diketahui berapa puluh ribu tahun telah berlalu, keduanya sudah hampir kehilangan kesadaran diri. Kemauan untuk mencapai pencerahan, keinginan untuk jatuh ke dalam kebobrokan, ini menggambarkan dengan tepat dua hal ini. Gegu juga mencari, tetapi dia tidak menemukannya. Biasanya, mereka datang dan pergi tanpa terduga. Mereka selalu membuat langkah pertama, tidak pernah mencari, kata Gegu. Kedua jenius yang disayangi itu. Setiap kali sosok surga melengkung muncul, mereka biasanya akan muncul. Misalnya, ketika Shi Hao hanyalah pendatang baru saja memasuki Void God Realm, dia segera menarik perhatian mereka. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, bentrokan intens Gegu dan Sigu juga menarik perhatian mereka, muncul di sisi mereka. Void God Realm meletus menjadi diskusi, penuh aktivitas. Banyak orang datang untuk melihat batu kecil, namun pada akhirnya, mereka tidak melihat apa-apa. Itu benar-benar sangat disayangkan. Shi Hao dan Gegu berusaha keras untuk menemukan kedua orang tua itu, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Ada yang tidak beres. Ada aktivitas yang luar biasa, jadi mereka seharusnya muncul, terutama setelah mengetahui bahwa kamu kembali, kata Gegu. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia tertawa dingin dan berkata, aku tahu apa yang terjadi. Kedua hal lama melakukan ini dengan sengaja, tidak ingin bertemu denganku. Mereka ingin bertindak tanpa malu-malu, tidak mengakui janji mereka. Maksud kamu apa? Gegu bingung. Dulu, mereka akan selalu menggunakan semua jenis alasan, tidak mau menghormati komitmen mereka, sekarang mereka sengaja lari dari aku, tidak ingin memberi aku hadiah aku. Shi Hao berkata, mengendus sesuatu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Wajah naga merah Gegu jatuh. Sekarang sepenuhnya mengakui Shi Hao. Itu adalah naga sejati, namun sebenarnya tidak tahu teknik rahasia klannya. Ini agak memalukan. Rasanya seperti jika Shi Hao benar-benar bisa mengajarkan teknik rahasia yang tak tertandingi, bahkan, jika harus membawanya sebagai tuannya, itu bukan sesuatu yang harus dilawan sampai mati. Gampang, aku akan menyelesaikannya dan memaksa kedua orang tua itu muncul. Ketika Shi Hao melihat sebuah altar, dia berjalan mendekat, dan kemudian menarik napas dalam-dalam. Sebuah tinju langsung pecah. Kemudian, dia terus maju, menghancurkan semua yang ada di jalannya, dari gunung ke sungai, dan kemudian ke aula istana, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Pada akhirnya, ini memicu keributan besar. Ini adalah dunia spiritual, dikabarkan sebagai dunia yang diciptakan oleh para dewa, terbentuk dari ketertiban dan hukum alam. Itu sangat kokoh, seperti dunia yang sempurna. Namun, kekakuan ini juga ada batasnya. Ketika dihadapkan dengan kekuatan Shi Hao yang melebihi batas, hukum alam ini bisa dihancurkan dan dihancurkan. Saat itu, ketika dia memecahkan rekor, dia telah melakukan hal seperti ini dengan tepat. Surga, siapa itu? Apakah dia sudah gila? Apakah dia akan benar-benar menghancurkan alam dewa kekosongan? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka melihat bahwa kemanapun orang itu pergi, kehampaan akan runtuh, seolah-olah dunia sedang dihancurkan, mempengaruhi stabilitas alam dewa kekosongan. Kemudian, prasasti muncul di banyak tempat, prasasti rekor. Nomor 1 dalam kekuatan tinju. Pada saat ini, di semua area yang berbeda, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Seseorang memecahkan rekor, apalagi rekor yang mengejutkan dunia. Itu sebenarnya kekuatan tinju yang menindas dunia saat ini, mengabaikan para ahli dari semua klan sepanjang zaman. Ini bukan rekor biasa, karena kekuatan tinju, dari sudut pandang tertentu, mungkin mendekati kekuatan tempur yang sebenarnya. Kekuatan tinju nomor 1, bahkan jika kekuatan bertarung mereka bukan nomor 1, kemungkinan itu tidak jauh. Ada banyak catatan, tetapi ada beberapa yang sangat istimewa, memiliki bobot yang besar. Tanpa ragu, kekuatan tinju nomor 1 terlalu mengejutkan, memukau dunia. Bahkan Gegu tercengang. Orang ini yang terus berusaha menjadikan dirinya tuannya terlalu ganas, kan? Itu hampir seolah-olah dia bahkan tidak memiliki niat untuk memecahkan rekor, hanya menghancurkan sesuatu secara acak, namun pencapaian yang luar biasa ini dibuat. Naga merah tua itu merasa sedikit pusing. Itu melihat prasasti yang gemerlap. Tidak hanya ada karakter di sana, ada juga kepalan tangan yang melepaskan cahaya ilahi yang mulia, menerangi kubah surga. Ini membuktikan bahwa kekuatan tinjunya sangat hebat, melebihi semua rekor sebelumnya dengan jumlah yang bagus. Semua orang terguncang, untuk sesaat merasa sulit untuk berbicara, sedikit tercengang. Segera setelah itu, semua orang memperhatikan nama yang tertinggal di bawah prasasti. Siapa yang memecahkan rekor tersebut? Semua orang merasa bahwa kemungkinan besar orang itu. Batu kecil kembali, siapa lagi?
Ketika seseorang melihat nama itu, dia tidak bisa tidak menyemburkan apa yang dia minum. Bahkan beberapa wanita muda yang menyendiri dan pendiam memiliki ekspresi aneh, benar-benar tidak dapat menahan diri, semuanya menahan mulut, tertawa sampai tubuh mereka bergoyang-goyang. Haha, adapun para pria, mereka tertawa lebih terbuka. Itu benar-benar dia. Haha, itu masih nama ini. Jika tidak muncul sekarang, aku hampir lupa. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Semua orang sudah yakin bahwa ini dilakukan oleh batu kecil, dia kembali. Namun, nama yang ditinggalkan bukanlah Si Hao, melainkan nama panjang yang aneh, paling suka minum susu. Lupakan yang lain, bahkan Gegu yang mengikuti di sisi Si Hao tidak bisa menahan diri, segera menyemburkan air liurnya, tertawa sampai tubuhnya membungkuk, wajah kecil menjadi merah karena tawa. Garis-garis gelap menutupi wajah Si Hao, memberinya tatapan penuh kebencian. Saat ini, dia benar-benar merasa martabat seseorang tidak terlindungi dari masa lalu mereka, bahwa semua reputasinya telah hilang. Saat itu, dia masih anak-anak, tidak disiplin dan tidak terkendali, melakukan apapun yang dia inginkan. Saat itu, dia bahkan belum sepenuhnya berhenti minum susu, meninggalkan nama ini saat memecahkan rekor. Dengan demikian, Void God Realm mengingatnya seperti itu, nama ini menjadi gelarnya di dunia ini. Akibatnya, setiap kali dia muncul, benar-benar ingin memecahkan rekor, membuat prasasti muncul, nama ini akan muncul. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia telah lama menjadi dewasa dari seorang anak, sekarang seorang pemuda berusia 20-an, di masa keemasannya. Namun, itu sebenarnya masih nama itu. Meskipun kulit Si Hao sangat tebal, saat ini dia masih merasakan wajahnya terbakar. Ini benar-benar mengecewakan kepahlawanan dan ketegasannya. Paling suka minum susu, betapa memalukannya sebuah nama, dia benar-benar ingin lari. Namun, di depan murid yang telah dia putuskan, serta wajah semua orang, nama ini dinyalakan, lagi, semua orang mengetahuinya. Itu karena prasasti itu akan muncul di semua tempat, menginformasikan semua di bawah langit. Semua orang tahu tentang ini. Si Hao benar-benar ingin menghancurkan prasasti ini berkeping-keping, menghancurkan semua jejak keberadaannya, dan kemudian melarikan diri. Dia segera mewujudkan pikirannya, memukul prasasti rekor di depannya, menghancurkannya berkeping-keping dengan satu kepalan tangan. Ini membuat ekspresi Gegu berubah. Ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatan tinju Si Hao. Kalau tidak, bagaimana bisa sebuah prasasti rekor dihancurkan? Biasanya, itu tidak mungkin. Namun, yang membuat Si Hao terkejut adalah bahwa prasasti ini hancur, tetapi segera setelah itu, yang lain muncul, di atasnya sebuah rekor baru. Itu masih terkait dengan kekuatan tinju. Pada saat itu, dia memecahkan rekor kekuatan tinjunya sendiri. Apa yang tertulis di atasnya masih nama, paling suka minum susu, terlalu mencolok. Banyak orang tidak bisa menahan tawa. Itu karena tertulis dengan jelas, menyatakan bahwa karena malu dan hina, dia menghancurkan prasasti rekaman, layak dihukum. Namun, pada saat yang sama, ia memecahkan rekor lain. Si Hao benar-benar akan pingsan. Bahkan ini adalah suatu hal? Wajahnya sangat mendung. Ini terlalu memalukan. Haha, itu benar-benar batu kecil. Hehe, dia masih memiliki gaya yang sama seperti sebelumnya, tidak disiplin dan tidak terkendali, masih berusaha menghapus semua jejak, hanya untuk membuat gelar itu semakin menonjol. Haha, aku yakin dia merasa sangat menyesal sekarang. Saat itu, ketika dia memutuskan nama ini, itu benar-benar terlalu keterlaluan. Banyak orang yang tertawa, pada saat yang sama bergembira atas musibah yang menimpanya. Mampu melihat batu kecil menderita, menjadi gila, ini adalah sesuatu yang membuat banyak orang merasa geli. Sementara wajah Si Hao menjadi gelap, dia akhirnya melihat kakek burung dan tetua koin, keduanya muncul bersama. Bocah sialan, menghancurkan Void God Realm saat kamu kembali ke sana, apakah kamu mencoba memberontak? Kami seharusnya menghukummu, bukan memberimu hadiah apapun dari memecahkan rekor. Koin kakek mengancam. Hukuman apa? Aku datang untuk menuntut pembayaran. Kalian semua tidak pernah menghormati janji teknik berharga dari bertahun-tahun yang lalu. Si Hao berjalan ke depan. Meskipun kedua lelaki tua itu memiliki kulit yang tebal, mereka masih merasa agak sulit untuk melanjutkan ini, karena mereka benar-benar tidak tulus. Setelah bertahun-tahun, mereka masih tidak menghormati komitmen mereka. Kalian semua harus tahu bahwa terakhir kali, aku berjuang turun dari alam roh. Si Hao kemudian berkata, ayo tinggalkan tempat ini dulu, kita akan bicara di sepanjang jalan. Kata kakek burung. Mereka menghilang dari lokasi aslinya, dengan cepat pergi, karena banyak orang bergegas, seseorang menemukan keberadaan Si Hao. Berhenti bertele-tele. Aku sudah mengumpulkan semua keping perunggu, itu hanya buku surgawi yang kamu semua janjikan yang tersisa. Si Hao menatap mereka dengan tatapan jijik. Tempat ini sangat sunyi, tetapi juga luar biasa, energi kacau melonjak dari semua sisi. Bukan karena kami tidak ingin memberikannya padamu, tapi itu agak sulit. Kata kakek burung.
Tatapannya agak hilang, burung di bahunya juga memiliki ekspresi bingung, sedikit linglung. Shi Hao melihat mereka. Kondisi keduanya tidak begitu baik, bahkan burung itu mengalami beberapa masalah. Kalian semua jatuh ke dalam kerusakan dengan sebuah pikiran, satu pikiran mencapai pencerahan, jangan bilang kalian berdua benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Shi Hao bertanya karena khawatir. Ketika dia datang terakhir kali, dia sudah memperhatikan beberapa masalah. Kedua jiwa ini dipercayakan ke Void God Realm, dan sekarang, ada masalah besar, yang benar-benar menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kami masih baik-baik saja untuk saat ini, tidak terlalu buruk. Coin Elder berkata, membelai jenggotnya. Apakah naga ini ditundukkan olehmu? Tetua Koin bertanya. Naga merah tua itu langsung kesal, memutar matanya, memelototi mereka berdua. Meskipun dia tahu bahwa mereka mungkin adalah pengendali dari Void God Realm, dia masih sangat tidak puas. Ini adalah murid aku, di masa depan, dia akan mewarisi beberapa ajaran aku. Shi Hao menjawab, kamu menerima murid ketika kamu masih semuda ini. Tetua Koin menyeringai. Namun, dia merasa naga merah tua yang menjadi murid Shi Hao ini masih cukup pas. Aku telah menderita kutukan penghancur abadi, mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Aku harus meninggalkan seorang murid, kamu tahu? Shi Hao pura-pura sakit. Apa? Keduanya sama-sama kaget. Mereka segera menjadi jernih, ekspresi mereka tidak lagi terganggu, mereka malah terkejut. Kutukan penghancur abadi, apa ini? Bahkan abadi sejati akan lumpuh tanpa kecuali, kuat hingga ekstrim. Apakah senior punya cara untuk menyingkirkannya? Shi Hao dengan rendah hati meminta bimbingan. Itu karena saat berada di wilayah terbatas kehidupan itu, dia telah bertanya kepada pria berpakaian putih itu bagaimana cara menyingkirkan kutukan ini. Paling tidak, penguasa wilayah terlarang belum pernah mendengar cara untuk menyingkirkannya, hanya bisa menghadapinya secara langsung. Namun, dikabarkan bahwa selain Raja Abadi, semua orang yang menderita kutukan lumpuh, itu hanya masalah waktu. Shi Hao sedikit tercengang saat itu. Sebenarnya tidak ada obatnya? Penguasa wilayah terlarang sangat langsung, mengatakan kepadanya bahwa itulah tepatnya mengapa tidak ada cara untuk menyingkirkannya sehingga dia layak menggunakan ini untuk menguji Shi Hao. Hanya dengan secara ajaib berhasil melewatinya pada akhirnya, tidak lumpuh, apakah ada kemungkinan dia menjadi kultivator realm rilis diri yang paling kuat dalam sejarah? Pada saat itu, Shi Hao merilis senyum pahit. Apa gunanya menjadi kultivator alam rilis diri terkuat dalam sejarah? Bahkan makhluk abadi sejati pun lumpuh pada akhirnya. Tentu saja, dia mengerti apa yang dimaksud penguasa wilayah terlarang. Itu karena pihak lain mengalami terlalu banyak, menyaksikan terlalu banyak kesulitan. Yang dia butuhkan sekarang adalah seseorang yang melampaui semua ahli lainnya, setidaknya, seseorang yang melebihi dia, penguasa wilayah terlarang. Kalau tidak, pengasuhan lebih lanjut tidak ada gunanya. Shi Hao akan seperti 8 abadi sejati sebelumnya, semuanya mati pada akhirnya. Musuh dan situasi yang dihadapi penguasa wilayah terlarang mungkin sangat menakutkan, atau dia sendiri tidak akan mati. Shi Hao tahu bahwa pria berpakaian putih itu ingin pergi ke sisi lain bendungan, maju ke depan, tetapi saat itu, dia kembali dengan berlumuran darah, sekarat segera setelah itu. Penerus yang dibutuhkan tipe orang ini secara alami melebihi semua yang ada di masa lalu, dibutuhkan untuk menjadi yang paling kuat. Kutukan penghancur abadi, itu dicabik-cabik melalui kultivasi keberadaan tingkat Dao abadi, dilihat bahkan oleh pria berpakaian putih itu sebagai batu ujian, mampu menilai apakah Shi Hao benar-benar memiliki kekuatan yang menentang surga. Shi Hao hanya bisa menghela nafas. Jenis tes ini benar-benar terlalu berat. Itulah sebabnya ketika dia melihat kakek burung dan tetua koin, dia meminta bimbingan seperti ini. Itu benar-benar tidak berbeda dengan memberi obat pada kuda yang mati. Era yang kita alami, seharusnya, kita telah mendengar tentang kutukan pemecah keabadian, tetapi kita tidak memiliki kesan yang terlalu dalam. Sepertinya tidak ada obatnya, kata tetua koin. Shi Hao sudah tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan mereka untuk beberapa waktu, bahwa mereka melupakan beberapa hal dari masa lalu mereka. Tidak ada gunanya menyembunyikan apapun darimu lagi. Kami terluka, apalagi, kami menjaga beberapa hal, itulah sebabnya kondisi kami tampaknya memburuk. Kata tetua koin. Ia mengaku sering melupakan beberapa hal, dan itu terkait dengan hal tersebut. Apa yang kalian berdua jaga? Shi Hao terkejut. Ayo pergi. Kami akan mengambil teknik berhargamu sekarang, tapi itu akan bergantung padamu untuk melihat apakah kamu bisa mendapatkannya. Pada saat yang sama, kamu akan dapat melihat apa yang kami tekan sendiri. Kata kakek burung. Pikiran Shi Hao melonjak. Dia tahu bahwa dia akan menyentuh peristiwa tersembunyi Void God Realm, mungkin rahasia terbesarnya. Naga merah itu sangat gugup. Itu karena kadang-kadang, mereka berbicara dengan punggung mereka kepadanya, diam-diam mengirimkan suara, tidak membiarkan dia mendengar. Ada beberapa hal yang kurang penting yang bisa didengarnya. Mereka mengikuti jalan yang menuju ke langit, menembus awan,
mengambil jalan kuno ke area kekacauan utama yang tak terbatas. Jalur Bluestone tersebar di kehampaan. Shi Hao dan yang lainnya berjalan ke ujungnya. Mereka tiba di sebuah istana kuno raksasa, serta sebuah penjara. Tempat macam apa ini? Dia penuh dengan keraguan. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah tempat di dalam Void God Realm yang belum pernah diungkapkan kepada orang luar. Ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Hati-hati, jangan terlalu dekat. Kakek burung mengingatkan. Ketika mereka mendekati istana kuno hitam raksasa, mereka menghentikan Shi Hao. Di istana, sangat gelap, tapi dia masih bisa melihat beberapa patung batu. Mereka kuno dan misterius, semuanya retak-retak, tetapi tidak banyak debu yang menutupinya. Namun, patung-patung itu memiliki rantai di sekitar tubuh mereka, terikat erat. Shi Hao tahu bahwa semua ini terbentuk dari kekuatan spiritual, termasuk rantai itu, bahwa semuanya adalah hukum alam yang tak tertandingi. Begitu mereka mendekat, dia merasakan kekuatan yang luar biasa. Itu sangat misterius, bahkan mengancam dirinya. Seseorang harus memahami bahwa dia telah mencapai titik ekstrim di Void God Realm, tetapi dia masih merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas yang besar, merasakan bahaya. Tempat ini pasti tidak biasa. Di patung batu kuno, ada kabut hitam samar yang berputar-putar, membawa kekuatan iblis. Kalian semua jatuh ke dalam kebejatan karena mereka. Shi Hao bertanya kepada kakek burung dengan kaget. Ada alasan lain juga, kata kakek burung. Ini terlalu mengejutkan. Patung-patung ini menakutkan? Shi Hao menoleh. Di luar istana ini ada penjara besar, di dalamnya ada altar yang sangat aneh. Setiap altar ini memiliki wadah tertutup, membawa jejak darah. Altar dipinjam untuk menutup guci, darahnya tidak diketahui apakah diperlukan untuk menyegel, atau jika meluap dari bejana. Ada beberapa lusin altar, beberapa lusin bejana. Kapal-kapal itu juga melepaskan kabut hitam yang membawa kekuatan iblis. Shi Hao mengerutkan kening. Jenis kabut hitam ini agak akrab, membawa hal yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan. Itu seperti kabut hitam menyeramkan yang dihadapi tetua Meng Tianzheng di inti terakhir dari kenaikan abadinya. Teknik berharga yang kamu inginkan sedang ditekan di sana. Aku khawatir kamu tidak dapat menuju dan merebutnya. Kata kakek burung. Ada 2 buku tulang, 1 di istana hitam, 1 di penjara. Teknik berharga macam apa itu? Shi Hao bertanya. Teknik yang tak tertandingi di dunia ini, juga teknik berharga yang paling kau butuhkan, kata tetua koin. Shi Hao menantikannya, matanya mulai menyala dengan keinginan. Kedua tulang itu sama-sama luar biasa. Mereka tampak biasa, tetapi karakter misterius samar-samar terlihat, melepaskan energi abadi. Sepertinya itu bukan teknik berharga klanku. Naga merah berkata, sedikit khawatir, dan juga sedikit kecewa. Di bawah, kata-kata rasional, Shi Hao, itu sudah menundukkan kepalanya sedikit, mungkin membawanya sebagai tuannya. Itu karena ia benar-benar ingin menjadi naga sejati yang tahu teknik berharga klannya sendiri yang tak tertandingi. Namun, setelah tiba di Void God Realm, ia menemukan bahwa semua mimpi ini mungkin tidak berarti apa-apa. Teknik berharga Phoenix sejati, kata kakek burung. Dia menghela nafas. Jenis teknik menakjubkan ini memiliki kekuatan tanpa akhir, apalagi memungkinkan kelahiran kembali melalui api, yang paling cocok untuk Shi Hao. Salah satu dari 2 tulang itu ada di aula istana hitam, yang lain di penjara, mengambang dengan tenang. Ini adalah tulang Phoenix. Lebih tepatnya, mereka terbentuk dari jalinan teks tulang Phoenix, yang secara bawaan membawa kekuatan terbesar, memurnikan kabut hitam di sini. Kamu tidak punya cara untuk membawanya pergi, hanya bisa mempelajarinya di sini. Namun, ini masih sangat berbahaya, kamu mungkin jatuh ke dalam kebejatan sebagai akibatnya. Coin Elder memperingatkan, ekspresinya serius. Aku bahkan telah menderita kutukan pemecah keabadian, kabut hitam apa yang harus ditakuti? Seberapa jauh aku bisa jatuh? Shi Hao tidak merasa takut. Kutukan pemecah keabadian hanya akan melumpuhkan kultivasimu, tetapi ini akan mempengaruhi pikiranmu, membuatmu jatuh ke dalam kegelapan. Ekspresi kakek burung sangat serius. Dia melepaskan napas panjang. Tentu saja, hal yang paling berbahaya tidak hanya sebatas ini. Terlepas dari apakah itu patung batu atau bejana yang disegel, mereka semua sangat menakutkan. Kakek burung memperingatkannya, menyuruhnya berhati-hati. Itu karena mereka sudah melihat bahwa Shi Hao menetapkan resolusinya, berharap untuk mendapatkan teknik berharga Phoenix sejati. Shi Hao pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ini adalah kemampuan ilahi terbesar dari salah satu dari 10 setan, bagaimana dia bisa meninggalkan perbendaharaan dengan tangan kosong. Ini terutama ketika teknik rahasia Phoenix ini adalah sesuatu yang sangat dia minati. Terlepas dari kekuatan ofensifnya yang kuat, tubuh abadi juga sesuatu yang dia rindukan. Kelahiran kembali melalui api, tubuh Phoenix abadi, dari masa lalu hingga sekarang, tidak diketahui berapa banyak makhluk yang tertarik pada metode ini, sangat menginginkannya. Sekarang, ada kesempatan tepat di depan matanya. Hanya naga merah tua yang tidak senang.
Rasanya seperti itu mungkin menjadi bahan tertawaan dari garis keturunan naga sejati. Itu bahkan tidak memahami kemampuan ilahi klannya sendiri, tidak mendapatkan warisannya, naga sejati macam apa itu? Shi Hao pindah, berjalan ke Istana Hitam. Tepat pada saat ini, rantai sedingin es terdengar, menusuk ke dalam jiwa. Itu terlalu tiba-tiba, dan juga sangat menakutkan. Patung-patung itu adalah patung batu, tapi sekarang, mereka benar-benar bergerak, semuanya mengulurkan tangan, menyerang ke arah Shi Hao. Ekspresi Shi Hao berubah. Patung-patung batu ini terlalu luar biasa, sangat kuat, membuatnya merasakan ancaman kematian. Dia harus berusaha sekuat tenaga menghadapi mereka. Orang yang galak, orang kecil ini sangat kuat, hampir agak keterlaluan. Kakek burung dalam hati menghela nafas. Coin Elder juga mengangguk, sangat mengakui kekuatan Shi Hao. Dia sekarang jauh lebih kuat daripada sebelum dia pergi ke alam yang lebih tinggi. Dia pasti membuat terobosan yang lebih besar di jalan menembus batas. Ini tidak terkait dengan tingkat kultivasi seseorang. Di tempat ini di mana tingkat kultivasi setiap orang adalah sama, yang dibandingkan hanyalah jalan yang melampaui batas alam ini, kontes siapa yang paling kuat di tingkat yang sama. Dari perspektif tertentu, ini adalah pembinaan yang paling kuat dalam sejarah di tingkat kultivasi tertentu. Setelah hanya pertukaran singkat, Shi Hao tertegun, merasa sangat terguncang. Sejak dia mencapai tempat dia hari ini, dia jarang bertemu lawannya di level yang sama. Namun, di tempat ini, dia merasa tertekan. Patung-patung batu ini terlalu kuat. Tangan besar yang terulur ditutupi rantai, melepaskan suara hualala, terlalu ganas. Saat ini, seolah-olah beberapa makhluk tak tertandingi turun ke dunia ini, datang dari zaman kuno, menantangnya. Mereka bertemu muka dengan muka, ditakdirkan untuk berakhir dengan darah yang mengalir. Makhluk macam apa ini? Shi Hao mundur, pada akhirnya kembali, tidak menghadapi mereka secara langsung. Itu karena dia sangat terguncang dalam hati. Makhluk terpenting, tidak diketahui di usia berapa mereka tinggal. Mereka sebelumnya ditahbiskan di beberapa kuil di sebuah alam, beberapa tokoh kuat di antara para pendahulu kita menyegel sebagian jejak mereka di sini. Kata kakek burung. Ini adalah peristiwa besar yang masih dia ingat, karena dampaknya terlalu besar, tidak memudar dari ingatannya bahkan sekarang. Ekspresi Shi Hao mendung. Dia menatap patung-patung itu. Bahkan jika kamu tidak cocok, tidak ada rasa malu. Jika kamu bisa menghentikan bahkan salah satu dari patung batu itu, maka itu sudah bisa dianggap menentang surga. Kata tetua koin. Siapa bilang aku tidak cocok? Shi Hao secara alami tidak yakin. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa makhluk batu ini terlalu aneh. Saat ini, hanya satu tangan yang terulur, namun sudah sekuat ini. Jika belenggu itu benar-benar dilepaskan dan mereka menyerangnya habis-habisan, hasil seperti apa yang akan terjadi? Aku ingat pepatah bahwa yang paling kuat dapat dibina dan dipelihara di sini. Kata kakek burung. Ketika Shi Hao mendengar ini, matanya berkontraksi. Sepertinya patung-patung batu yang dirantai di sini tidak hanya untuk ditekan, mereka juga berfungsi sebagai mercusuar yang menakutkan untuk menginspirasi generasi selanjutnya. Aku ingin melepaskan patung batu, melepaskan semua rantai besinya, melawannya dengan seluruh kekuatanku, kata Shi Hao. Sebaiknya jangan, Coin Elder ketakutan. Kakek burung juga terguncang. Dia buru-buru melambaikan tangannya, ini pasti tidak akan berhasil. Ada beberapa rekaman di sini, lihatlah, kata tetua koin. Ada beberapa kata tidak jelas yang terukir di tanah, memberitahu orang-orang dari generasi selanjutnya bahwa mereka sama sekali tidak boleh melepaskan belenggu. Itu karena setiap patung batu ini benar-benar tidak ada bandingannya, tidak ada yang bisa menaklukkannya. Ini adalah tempat yang menarik, aku menyukainya, kata Shi Hao. Dia agak terpesona dengan tempat ini, menemukan tempat pelatihan untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Patung-patung batu ini akan menjadi mitra pelatihannya di masa depan. Dia percaya bahwa suatu hari, dia secara pribadi akan membatalkan pembatasan mereka. Jika kamu ingin mengasah diri, kamu bisa masuk penjara. Namun, izinkan aku memperingatkan kamu, kamu harus kembali dengan cepat setelah masuk setiap kali, tidak boleh membuang terlalu banyak waktu. Kata tetua koin. Menurut apa yang mereka katakan, di dalam penjara, makhluk yang disegel di dalam wadah di altar itu juga sangat menakutkan, dia tidak bisa terus melawan mereka dengan bersemangat. Ini terlalu hebat? Aku kehabisan lawan, siapa yang mengira akan ada banyak dari mereka di sini di Void God Realm? Shi Hao bersemangat, tidak takut sama sekali, mengangguk di sini. Kali ini, dia bergegas masuk, tidak menghadap ke patung batu, melainkan ke wilayah penjara. Pada akhirnya, begitu dia mendekat, lengan berdarah terulur dari sebuah kapal, menyerangnya dengan kejam. Kekuatan dao besar meletus, sangat menakutkan. Shi Hao menghadapinya secara langsung, alisnya berkerut. Apakah makhluk-makhluk di sini sekuat ini? Jangan memandang rendah mereka. Makhluk yang disegel itu sangat kuat di luar imajinasi. Tetua koin memperingatkan. Masing-masing dari mereka melebihi batas. Kakek burung menambahkan. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia sangat terguncang.
Asal-usul makhluk tersegel ini benar-benar luar biasa hebat. Dari mana mereka berasal? Banyak guci bergoyang. Selama dia mendekati mereka, telapak tangan atau cakar berdarah akan menjangkau dan menyerang Shi Hao dengan membunuh. Makhluk-makhluk ini sangat kuat, membuat pikiran Shi Hao tenggelam. Tempat ini terlalu luar biasa, dia harus sampai ke dasar ini. Jika segerombolan ahli ini muncul suatu hari, bagaimana dia bisa bertarung? Akankah dia sendiri yang membuat perbedaan? Ini adalah sudut dari ramalan kegelapan, hanya simulasi. Ada beberapa jenderal perang yang terperangkap di sini untuk mempertajam generasi selanjutnya. Tepat pada saat ini, kakek burung sepertinya berbicara dalam tidurnya, benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Bahkan dia sendiri terkejut, merasa sedikit bingung. Jelas bahwa ini adalah kenangan dari lubuk pikirannya, yang sebelumnya dilupakan. Namun, sekarang dia terkejut, dia berbicara ini tanpa sadar. Luar biasa, di masa depan, tempat ini akan menjadi tempat latihanku. Shi Hao sekarang merasa seperti datang ke alam yang lebih rendah mungkin lebih penting daripada berkultivasi di alam yang lebih tinggi. Dia menghadapi musuh yang begitu besar di sini, semuanya batu asah kualitas tertinggi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas, mengambil potongan tulang Phoenix, memeriksanya di sana. Ada altar di mana-mana, semuanya dengan wadah berlumuran darah di atasnya. Tangan dan cakar terulur dari toples ini satu demi satu, menunjukkan kemampuan ilahi kuno, menyerang Shi Hao. Pertempuran besar meletus di sini. Pada akhirnya, rambut Shi Hao ada di mana-mana, tubuh penuh luka, bahkan rambut berdarah. Dia membantai jalan keluar, tubuh mengejutkan. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Kakek burung bertanya dengan kaget. Aku baik-baik saja, kata Shi Hao. Dia duduk di tanah, mengoperasikan teknik misterius dengan seluruh kekuatannya, memaksa keluar untayan demi untayan kabut hitam untuk mencegah dirinya jatuh ke dalam kebejatan. Tempat ini terlalu aneh. Shi Hao telah membantai jalannya dalam 3 kali, setiap kali hanya kembali setelah terluka parah. Dia hanya bisa berdiri di sana untuk waktu yang singkat setiap kali, mempelajari bagian teknik berharga Phoenix sejati itu secara singkat. Benda itu tidak bisa dibawa keluar, hanya bisa dipelajari di sana. Itu karena pola-pola itu sangat kompleks, seperti bintang-bintang di langit, memiliki perubahan yang tak terhitung jumlahnya, terlalu indah untuk diucapkan. Ini bukan kitab suci biasa, ada bagian dari teks abadi. Namun, lebih dari 90% adalah teks Dao, yang berasal dari hukum alam paling dasar, kekuatan Dao yang besar. Itu terus berubah, menguraikan misteri mendalam Phoenix sejati. Jelas bahwa orang yang meninggalkan kitab suci percaya bahwa menggambarkan teknik berharga Phoenix sejati hanya dengan karakter terlalu sederhana, bahwa Dao Agung Phoenix sejati harus digunakan untuk menjelaskannya, baru kemudian seseorang dapat sepenuhnya menerima rahasianya. Di dalam. Namun, jika ini terjadi, bagi orang normal, kesulitannya pasti akan sangat besar. Ini adalah teknik rahasia garis keturunan Phoenix, sulit bagi makhluk lain untuk memahaminya. Itu mampu melakukan transformasi tanpa akhir, kompleks seperti bintang di langit, cukup untuk membuat kepala seseorang sakit. Ini membutuhkan waktu untuk memahami, mengalami, seperti teks surgawi yang mendalam tanpa akhir. Shi Hao membantai masuk dan keluar 3 kali, mampu merasakan teknik berharga Phoenix sejati untuk sesaat setiap kali. Di matanya, teks-teks tulang itu menari-nari seperti burung Phoenix. Pola-pola itu membawa cahaya yang berapi-api, disertai dengan Phoenix sejati yang melebarkan sayapnya, membubung ke langit. Ketika mati, ia akan terlahir kembali melalui api, mempesona dan cemerlang, tubuhnya menutupi langit dan bumi, dan kemudian kosmos itu sendiri. Inilah yang dirasakan Shi Hao. Teknik berharga Phoenix sejati sangat mengerikan. Itu sangat dalam dan tak terukur. Jika seseorang benar-benar ingin memahaminya sepenuhnya, maka seseorang membutuhkan bakat yang menakjubkan. Kalau tidak, tidak mungkin untuk memahaminya. Ketika untayan terakhir dari kabut hitam dikeluarkan dari tubuh Shi Hao, dia bangkit, dan kemudian bergegas kembali. Tujuannya jelas, yang merupakan misteri mendalam pada tulang Phoenix. Pertempuran besar melitis di sini sekali lagi. Shi Hao berjalan melewati aula istana, membantai jalannya ke penjara, bertarung dengan intens saat mempelajari teknik rahasia Phoenix. Naga merah Gegu terdiam. Itu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dalam hati. Huang terlalu kuat, lebih tangguh dari dirinya sendiri. Sebelumnya, ia masih tidak mau menerima kekalahan, percaya bahwa jika mereka bertarung di ranah kultivasi yang sama, Huang kemungkinan besar tidak akan menjadi lawannya. Bahkan saat bertarung sengit melawan Sigu, Shi Hao masih langsung masuk, menahan mereka berdua. Pada saat itu, ia tidak dapat menerima hasil itu, merasa seperti terlalu ceroboh. Namun sekarang, setelah mengamati beberapa pertempuran besar, sudah pasti bahwa Huang telah mencapai puncak dari jalan yang ekstrim, mengungkapkan posisinya yang tak tertandingi dalam domain ini. Sampai-sampai ia bahkan curiga bahwa Huang mungkin adalah kultivator real merilis diri yang paling kuat dalam sejarah. Pada saat yang sama, itu sangat terguncang oleh kapal yang disegel di sini. Masing-masing dari mereka memiliki makhluk,
semuanya melewati sosok yang tak tertandingi. Ini terlalu menakutkan, jika mereka dibiarkan keluar, apa yang akan terjadi? Itu tidak terbayangkan. Saat Shi Hao terus bertarung, dia harus mengakui bahwa saat ini, dia memiliki cacat besar. Itu karena setiap vessel hanya bisa melepaskan satu tangan, bukan tubuh sebenarnya yang muncul. Selain itu, hanya beberapa kapal yang paling dekat dengannya yang menimbulkan bahaya, kekuatan penyegel yang kuat membatasi jangkauan serangan mereka. Meskipun demikian, dikelilingi oleh musuh seperti ini masih merupakan perjuangan yang putus asa. Semua jenis kemampuan ilahi dan teknik kuno terbang, meledakannya sampai seluruh tubuhnya berlumuran darah, meninggalkannya dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Namun, dia tidak gentar. Ini adalah keempat kalinya dia membantai kembali, bertarung dengan intens sambil memfokuskan setengah perhatiannya pada tulang Phoenix, terus mempelajarinya. Dia sedang mempelajari teknik berharga Phoenix sejati. Jelas bahwa Shi Hao memiliki kemampuan persepsi yang menakjubkan, masih membuat beberapa keuntungan selama perjuangan hidup dan mati ini. Dari waktu ke waktu, tubuhnya akan melepaskan kecemerlangan, seolah-olah dia bermandikan api ilahi, memperbaiki kondisi tubuhnya yang terluka. Dapat dikatakan bahwa dia segera mempraktekkan apa yang dia pelajari. Teknik kelahiran kembali dalam api justru merupakan bagian dari esensi teknik rahasia Phoenix. Shi Hao bertarung dengan sengit. Saat menghadapi serangan dari musuh yang begitu kuat, dia bahkan harus menghadapi kabut hitam yang keluar dari kapal dan menempel di tubuhnya. Dari perspektif tertentu, hal ini jauh lebih menakutkan. Mungkin tidak ada yang terjadi dalam jangka pendek, tetapi jika itu benar-benar dibiarkan menimbulkan korosi pada tubuh, maka itu akan menjadi sangat buruk. Meng Tianzheng adalah contohnya. Sure how tidak akan meliupaikan pertempuran terakhir di Desolate Border. Inilah tepatnya bagaimana Meng Tianzheng menghilang. Selain itu, kakek burung dan tetua koin menjaga tempat ini sepanjang tahun, juga menderita masalah serius sebagai akibatnya. Sure how melodikan sedegak besar darah, tubuhnya terbang keluar. Dia mengatur napasnya lagi, memperbaiki tubuhnya yang terluka, mengusir kabut hitam. Persis seperti itu, Shi Hao melanjutkan lingkaran setan pertempuran. Darah mewarnai istana dan penjara kuno, pertempuran besar yang paling menakjubkan terjadi di sini. Sayangnya, tidak ada seorang pun di dunia luar yang tahu. Jika keluarga umur panjang dari 9 surga di atas mengetahui hal ini, mereka pasti akan terkejut. Bahkan seseorang sekuat Huang bertemu lawannya, terluka oleh makhluk yang disegel di sini. Jika hanya beberapa dari makhluk tersegel ini yang lolos, atau salah satu dari patung batu yang diikat itu dilepaskan, hasil seperti apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar itu akan menjadi bencana besar. Shi Hao bertarung dengan intens. Setelah 6 hari 6 malam pertempuran berdarah, dia akhirnya mengukir semua makna sebenarnya pada dua tulang Phoenix di benaknya, apalagi mendapatkan sejumlah pencapaian. Dia tidak bisa dianggap telah memahaminya, tetapi dia mengukir pola tak terbatas dan tak berujung ke dalam pikirannya. Sekarang, dia benar-benar bisa mengolah dan mengujinya. Teknik berharga Phoenix sejati sudah dekat. Ini adalah kemampuan ilahi yang selalu ingin diperoleh Shi Hao. Hari ini, dia akhirnya benar-benar berhasil. Ketika semuanya tenang, Shi Hao menarik napas berat. Kemudian, dia menutup matanya, beristirahat di sini untuk waktu yang sangat lama. 6 hari terus-menerus dari pertempuran yang intens membuatnya kelelahan yang tak tertahankan. Bahkan tulangnya patah semua, waktu yang paling berbahaya, 5 lubang ditusuk ke tengkoraknya. Untungnya, dia menahannya. Gelombang api bergerak, menempel pada permukaan tubuhnya seperti bulu-bulu Phoenix, sangat cemerlang dan mempesona. Mereka mengelilinginya, gelombang kekuatan hidup yang meluap-luap. Shi Hao bangkit, berdiri di sana. Dia benar-benar pulih. Hanya sedikit dari kemampuan ilahi kelahiran kembali teknik rahasia Phoenix yang dia pelajari menghasilkan hasil yang luar biasa. Sure how senang. Jika dia benar-benar memahami teknik menakjubkan ini, bahkan jika dia terluka parah di masa depan, dia masih bisa dilahirkan kembali. Tidak ada teknik berharga yang lebih berharga dari ini. Ini adalah seni ekstrim yang menyelamatkan nyawa. Kakek burung, tetua koin, terima kasih banyak. Aku harus kembali ke dunia nyata untuk menguji beberapa hal. Shi Hao mengucapkan selamat tinggal. Keuntungannya kali ini sangat besar. Dia perlu mencerna dan menganalisis, benar-benar sampai ke dasar ini. Hari ini, teknik berharga Phoenix sejati sekali lagi muncul sepenuhnya di dunia ini. Kakek burung dan tetua koin keduanya menghela nafas. Mereka benar-benar memilih orang yang tepat, dia benar-benar berhasil. Seseorang harus memahami bahwa tempat ini terlihat damai, tetapi begitu seseorang bergegas masuk, pada dasarnya dijamin kematian. Makhluk yang disegel itu terlalu kuat, dengan mudah membunuh semua yang disebut jenius surgawi. Alam bawah, penjara. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik ke arah kedua tetua, matanya meledak dengan kecemerlangan. Itu karena Shi Hao tiba-tiba menjadi waspada, merasakan bahwa dia mungkin telah mengabaikan sesuatu. Aku sepertinya telah disesatkan. Mungkinkah penjara alam bawah bukanlah 8 wilayah, melainkan di alam dewa kekosongan?
Shihao Turgenkang. Dia merasa seperti ada beberapa tirai yang menutupi pikirannya yang tiba-tiba terkoyak, disingkirkan dengan keras. Spekulasi ini sangat mencengangkan, berbeda dari dugaan orang lain. Beberapa rahasia alam bawah disembunyikan di alam dewa kekosongan. Yang disebut penjara bukanlah 8 wilayah. Yang disebut penjahat tak tertandingi, ditekan di Void God Realm. Suara Shihao menjadi serak. Dia melihat ke arah kedua orang tua itu. Anak muda, kamu terlalu banyak berpikir. Apa yang kamu spekulasikan? Ekspresi kakek burung menjadi kosong, mata kurang bersinar, tidak dapat memberi Shihao peringatan yang berguna. Kabut hitam menyebar di sini, kerusakan dua tetua parah. Meskipun kedua ahli hebat itu sama-sama mengoperasikan metode rahasia, efisiensi mengusir kabut hitam itu tidak bagus. Itu karena setelah bertahun-tahun, kabut hitam telah lama meresap. Tidak mungkin untuk menghilangkannya sepenuhnya. Senior, selamat tinggal. Shihao tidak mencari lebih dalam, berencana untuk kembali dulu. Di masa depan, dia pasti akan kembali ke sini, karena ada lawan di sini, makhluk yang benar-benar bisa bertarung hebat dengannya. Mereka adalah tubuh Dao yang bisa digunakan untuk membuatnya marah. Shihao pergi. Demi menjadi lebih kuat, dia harus berkultivasi. Dia percaya bahwa dia akan kembali untuk benar-benar menantang keberadaan di sini segera. Pada saat itu, dia akan menjadi pedang abadi yang terhunus, menunjuk pada semua yang disebut ahli yang mengejutkan dunia. Di belakang desa batu, di dalam area berlumpur, Shihao membentuk formasi. Pada tingkat kultivasinya, selama dia memiliki diagram formasi dan kekuatan magis, menyiapkan sesuatu hanya dengan gambar kasar adalah mungkin. Dia merampok berbagai sekte, menjatuhkan terlalu banyak harta dari alam yang lebih tinggi, jadi membangun formasi ilahi yang lengkap sama sekali bukan masalah. Cahaya berapi-api melonjak, naga sejati bergegas ke langit. Gegu terjebak dalam formasi, saat ini berteriak. Masih kurang sedikit, kata Shihao. Dia melatih naga merah ini, mengajarkannya kemampuan ilahi, benar-benar memperlakukannya seperti muridnya sendiri. Gegu berkultivasi di sana, dipaksa. Dalam formasi, kekuatan destruktifnya melemah, tertahan hingga batasnya. Kekuatannya tidak akan membahayakan hutan belantara yang luas. Selama beberapa hari terakhir ini, naga merah menyerah. Setelah beberapa pertimbangan serius, dibutuhkan Shihao sebagai tuannya. Saat ini, itu sedang melalui pelatihan yang paling sulit. Itu sangat istimewa, membuatnya mengaum, menarik perhatian banyak orang di desa batu. Pengalamannya benar-benar pahit, karena harus terlebih dahulu melupakan klannya sendiri, berteriak, aku seekor Phoenix. Singa emas, Yunshi, dan yang lainnya secara alami terkejut, semuanya tercengang. Apakah naga ini menjadi gila karena pelatihan Shihao? Sebelumnya, ia hanya membenamkan dirinya dengan rajin dalam kultivasi, tetapi sekarang, ia benar-benar meneriakkan kata-kata ini, menjadi gila. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Semua orang curiga bahwa Shihao telah membuat naga sejati ini gila. Aku adalah Phoenix, bakatku tak tertandingi, terlahir kembali melalui api. Naga merah berteriak, suaranya bergema. Kamu ingin menjadi tuannya, tetapi bagaimana kamu bisa memaksanya seperti ini? Bahkan pikirannya menjadi tidak jelas. Kata Yunshi, memperingatkan Shihao untuk tidak bertindak terlalu jauh. Membuat Gegu berkultivasi dengan pahit setiap hari seperti ini akan menghasilkan masalah besar. Itu tidak menjadi gila. Aku mengajarkannya sebuah keterampilan. Jika seseorang ingin mengembangkan teknik berharga yang tak tertandingi, ia harus melupakan dirinya sendiri. Shihao dengan tenang menjawab. Semua orang tercengang. Mereka tidak tahu mengapa dia memperlakukan naga merah seperti ini. Aku adalah Phoenix, Phoenix tanpa sayap. Gegu meraung, suaranya menjadi lebih keras. Cahaya api di sekitar tubuhnya menjadi lebih kuat. Semua orang menjadi tercengang, ekspresi mereka menjadi semakin aneh. Sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Itu tidak mendapatkan warisan tertinggi dari garis keturunan naga sejati, jadi aku mengajarinya metode hebat dari klan yang berbeda, mengubahnya menjadi teknik rahasia True Phoenix. Shihao menjelaskan. Pada awalnya, dia menghadapi perlawanan sengit dari naga merah itu. Itu karena jika ini terjadi, maka itu benar-benar akan diolok-olok. Naga sejati dari generasi ini sebenarnya tidak tahu teknik klannya sendiri, apalagi harus mempelajari teknik menakjubkan Phoenix sejati. Sekarang, Gegu mulai melepaskan hal-hal ini. Saat meraung, secara bertahap benar-benar memperlakukan dirinya sebagai burung Phoenix. Aku adalah Phoenix tanpa sayap. Naga merah meraung. Suaranya masih sangat lembut, tapi tegas. Itu mencuci otak itu sendiri, sepenuhnya membenamkan dirinya ke dalam proses ini. Sayap Phoenix menyebar di sisi tubuhnya, dua garis cahaya warna-warni merah berkedip, merobek langit, kekuatannya menakutkan. Segera setelah itu, Phoenix sejati melonjak ke langit. Dua garis cahaya warna-warni merah muncul, menyebar seperti sepasang sayap ilahi ke langit, mencerminkan kekuatan menakutkan klan Phoenix. Tidak ada teknik berharga naga sejati, jadi Shihao mengajarkannya teknik rahasia Phoenix.
Alasan utama mengapa Shi Hao melewati ini adalah karena ada legenda pasangan naga dan Phoenix. Jika metode rahasia besar kedua klan terkonsentrasi menjadi satu tubuh, maka itu akan menjadi warisan yang tak tertandingi yang mampu menyapu semua di bawah langit. Jika naga merah pertama kali mempelajari kemampuan ilahi klan Phoenix di masa depan, saat kultivasinya maju, setelah itu membangkitkan warisan teknik rahasia klan naga sejati, maka itu akan benar-benar menampilkan legenda naga dan Phoenix. Aku adalah singa tanpa sayap? Tidak. Aku adalah seekor Phoenix. Singa emas juga berteriak, kulitnya sangat tebal, bergerak, meminta Shi Hao untuk teknik berharga Phoenix sejati. Pada akhirnya, Shi Hao menolaknya tanpa ragu-ragu. Kamu hanya iblis asing, apa hakmu untuk mendapatkan metode rahasia tertinggi 9 surga? Jika kamu ingin belajar, tidak apa-apa juga, dengan premis bahwa kamu sepenuhnya menyerah dan menyerahkan semua rahasia kamu. Shi Hao menembaknya dengan pandangan jijik. Wajah singa emas menjadi gelap, merasa sangat tidak puas. Kamu masih belum yakin? Aku menyuruh kamu mencari burung pipit 5 warna, namun pada akhirnya, kamu masih belum menangkapnya. Kamu pikir aku masih bisa mempercayakan apapun kepada kamu? Shi Hao mengejek. Singa emas bersumpah bahwa itu benar-benar tidak bertindak malas, selalu mencari burung pipit 5 warna. Setelah buang air besar, itu tidak bisa menelan kebencian ini apapun yang terjadi. Hanya saja, dia tidak bisa menangkapnya tidak peduli apa yang dia lakukan, jadi dia hanya bisa menderita dalam kebencian. Shi Hao selalu berkultivasi selama ini, memahami misteri mendalam Phoenix sejati. Saat menginstruksikan naga merah, dia hanya menggunakan beberapa fragmen waktu, sebagian besar waktu, dia berkultivasi sendiri. Hari itu, King Feng kembali. Shi Hao bangkit. Setelah memahami situasi darinya, dia naik ke singa emas, kembali ke negara batu bersama King Feng. Dia akan mengambil tindakan. Selama beberapa hari terakhir ini, gelombang besar mengaduk melalui daerah Desolate. Banyak orang tahu tentang kembalinya Shi Hao, semuanya mendiskusikan hal ini. Tentu saja, ada beberapa yang tidak percaya rumor itu, percaya bahwa ada yang salah dengan alam dewa kekosongan dan nama yang paling suka minum susu. Aku merasa hanya roh primordialnya yang turun dari alam yang lebih tinggi, memasuki alam dewa kekosongan, tubuh aslinya tidak benar-benar kembali. Pikirkan saja, tempat seperti apa alam yang lebih tinggi? Sekarang, tidak ada yang bisa turun lagi. Namun, Istana Kekaisaran Negara Batu merilis berita bahwa batu kecil benar-benar kembali. Juga, wilayah misterius juga merilis informasi bahwa Putri Qian-Qian bertemu dengan batu kecil di wilayah misterius, jadi bagaimana itu masih bisa menjadi informasi palsu? Disinilah kamu salah. Saat ini, situasi negara batu tidak stabil, Kaisar Batu mungkin akan turun tahta. Mereka yang mendukungnya mau tidak mau merilis beberapa informasi yang mengejutkan. Banyak orang percaya bahwa Shi Hao kembali, tetapi ada beberapa yang keras kepala, percaya bahwa tidak mungkin tubuh aslinya bisa turun dari alam yang lebih tinggi, menemukan semua jenis alasan untuk mendukung diri mereka sendiri. Istana Kekaisaran Negara Batu, banyak orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Informasi yang sebenarnya justru menimbulkan keraguan dari sebagian orang, tidak percaya. Namun, semua kebisingan akan dipadamkan hari ini. Itu karena Shi Hao muncul di ibu kota Kekaisaran Negara Batu, apalagi mengambil tindakan dengan kuat, mengejutkan semua pihak. Ada 2 raja tua yang kuat yang melawan. Dengan mengangkat tangan Shi Hao, mereka ditangkap, terlalu mudah. Yang mulia, kedua klan ini panik, wajah orang-orang yang tersisa menjadi pucat. Mereka berlutut, menggigil ketakutan, semuanya sangat gelisah. Kenyataannya, selama hari-hari ini, mereka menghabiskannya dengan panik, hanya takut Kaisar Batu Muda akan menyelesaikan masalah ketika dia kembali. Itu karena selama tahun-tahun ini, mereka berdiri dekat dengan garis keturunan langsung klan negara batu asli, ingin memaksa King Feng turun dari tahta. Saat itu, aku tidak pelit pada klanmu, bahkan memberimu semua obat pil langka. Pada akhirnya, begini caramu membalas budiku? Shi Hao berkata dengan dingin, gelombang kemarahan sejati mengaduk dalam dirinya. Kedua raja tua itu adalah orang-orang yang dia sayangi, jadi dia memberi 2 klan mereka banyak manfaat. Pada akhirnya, ketika dia pergi, mereka sebenarnya mulai bersekongkol melawan saudaranya King Feng. Kaisar Batu, tolong maafkan pelanggaran kami. Seseorang dari 2 klan berteriak, memohon pengampunan. Setelah 2 teriakan ini, Shi Hao sangat langsung. Dengan mengangkat jarinya, kedua raja tua itu lumpuh, tidak menunjukkan belas kasihan. Apa yang membuatnya merasa nyaman adalah bahwa Raja Perang, Raja Peng, dan yang lainnya teguh dari awal hingga akhir, melindungi King Feng, tidak mengembangkan pikiran lain. Batu kecil, kamu benar-benar berani. Tepat pada saat ini, sebuah suara berteriak dari cakrawala yang jauh. Kecepatannya sangat cepat, tiba dengan api ilahi, melepaskan aura dewa. Dewa! Seseorang berteriak, menghirup udara dingin. Klan Hujan meminta bantuan seseorang. Itu juga karena mereka berhasil meminta seorang ahli tingkat dewa, yang dikabarkan mampu melawan Zuyan, sehingga beberapa orang berani mengingini tahta.
Seseorang berkata dengan tenang. Makhluk itu dengan cepat mendekat, api ilahi membakar langit. Selain itu, kecemerlangan yang menyilaukan bersinar dari kepalanya, cahaya warna-warni yang menguntungkan berputar-putar. Ada yang tidak beres, makhluk itu mungkin telah mencapai alam diri sejati yang merupakan dewa sejati. Seseorang menghirup udara dingin. Batu kecil, kamu berani berperilaku begitu mencolok, muncul di alam bawah? Biarkan aku menguji kamu sedikit, lihat keterampilan seperti apa yang kamu miliki untuk bertindak begitu kurang ajar. Pakar tingkat dewa ini mengambil tindakan, meraih ke arah Si Hao. Itu karena di mata banyak orang, menjadi dewa terlalu sulit. Setelah 10 tahun, Si Hao mungkin tidak mencapai tingkat ini, yang paling menantang surga mungkin tepat sebelum tingkat dewa sejati. Sekarang, keberadaan ini jelas merupakan dewa sejati, datang begitu kuat, ingin menangkap batu kecil. Jelas bahwa mereka yang awalnya bingung mengembangkan kepercayaan diri. Namun, adegan berikut membuat semua orang terkejut, benar-benar terpana. Kali ini, Si Hao tidak bergerak sama sekali. Pada akhirnya, singa yang dia tunggangi membuka mulutnya yang berdarah. Dengan suara peu, setengah dari tubuh dewa itu digigit dengan satu gigitan. Dunia menjadi sunyi, semua orang terpana.